Bab 1124-1124. Alam surgawi yang awalnya mencerminkan benua Douluo menyegel semua kemungkinan ketuhanan bagi binatang buas dan hewan. Itu kemudian menghilang tanpa jejak untuk waktu yang lama. Inilah sebabnya mengapa tidak ada yang mampu menjadi dewa selama ribuan tahun. Meskipun demikian, setidaknya ada lebih dari satu orang yang berhasil berkultivasi menjadi dewa dalam sejarah umat manusia. Itulah perbedaan antara kedua pesawat ini. Abyssal Sage King sengaja merencanakan ini selama bertahun-tahun. Dia telah mencari kesempatan untuk mengangkat pesawat Abyssal ke alam surgawi selama ini. Dia telah mencari kesempatan tinggi dan rendah. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya menemukan benua Douluo, sebuah dunia yang dipenuhi dengan kekuatan hidup. Namun, dia tidak berharap untuk kehilangan pertempuran besar pertama di awal. Lebih buruk lagi, dia khawatir tentang kemungkinan bahwa dia mungkin akan diserang balik oleh benua Douluo. Sage King, apakah itu benar-benar kekuatan dewa? Kupikir alam surgawi yang merupakan milik pesawat benua Douluo sudah lama menghilang, tanya Raja Hitam yang bingung. Jika bukan karena fakta bahwa alam surgawi yang mencerminkan pesawat benua Douluo sudah lenyap, mereka tidak akan berani untuk terhubung dengan pesawat benua Douluo dan menyerbunya. Meskipun alam surgawi tidak akan campur tangan dengan pesawat tingkat yang lebih rendah, itu akan masuk ketika situasi mengharuskannya, terutama jika pesawat yang diserang milik alam surgawi. Jurang maut mungkin sangat kuat, tapi itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan alam surgawi yang sejati. Raja Sage berbicara dengan tenang, aku tidak yakin tetapi energi yang dipancarkan oleh mereka pada akhirnya adalah kekuatan suci murni. Mungkin kedua manusia itu tidak dilengkapi dengan kekuatan suci seperti itu, tetapi mereka memiliki benih dewa di tubuh mereka. Mereka mengandalkan pada kekuatan planar Douluo untuk melepaskan kekuatan dewa. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mengalahkanku? Aku benar-benar tidak berharap kekuatan seperti itu ada di benua Douluo. Tidak heran kalau manusia mungil bisa melahap energi abyssal, bayangan dewa di belakang punggungnya, dan juga benih kehidupan di tubuhnya tumbuh lebih kuat dan lebih kuat setelah pertempuran. Jika aku bisa memperoleh dan menelannya, maka setiap makhluk di pesawat Douluo akan memberikan kekuatan hidupnya ke jurang maut kami melalui proses layu. Petik 2. Akhirnya, penguasa pesawat Abyssal Sage King tanpa rekan tumbuh bersemangat. Banyak Raja Abyssal semua merasa heran saat ini. Selama beberapa hari Abyssal terakhir, mereka berpikir bahwa Sage King sedang marah. Namun, tampaknya tidak demikian. Sage King Abyssal berbicara dengan dingin, saya telah mencari dengan susah payah selama bertahun-tahun. Saya akhirnya menemukan jalan pintas yang benar-benar akan memungkinkan saya untuk memajukan jurang maut kita. Bagaimana saya bisa menyerah begitu saja? Keserakahan umat manusia adalah kami akan memiliki kesempatan untuk menggunakan sekutu manusia kami. Hubungi mereka dan saya pribadi akan mengungkapkan itikat baik kami kepada mereka. Tampaknya kami gagal kali ini, tetapi sebenarnya, keuntungan terbesar bagi kami adalah bahwa kami sudah menemukan lokasi live seed benua Douluo. Jadi bagaimana jika dia melahap kalian semua? Selama aku bisa melahapnya pada akhirnya, semua kekuatan kehidupan dari benua Douluo akan menjadi bagian dari jurang maut kita. Pada saat itu, saya bisa membuka alam surgawi dengan paksa untuk memajukan seluruh jurang. Petik 2. Raja Sage kita dengan kecerdasan yang cerdas dan penilaian yang luar biasa. Banyak Raja Abyssal menyembahnya berlutut dan memberi hormat dengan hormat pada saat yang sama. The Black Monarch menunduk. Sepasang mata memikatnya berkilauan seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Perasaan melayang bebas di langit adalah ekstase murni. Setelah basis budidayanya menerobos ke tingkat 7 cincin, ia secara resmi Sage jiwa. Selain kemajuan kekuatan spiritualnya ke domain roh, Tang Wulin merasa bahwa kebebasan itu lebih mendalam dari sebelumnya. Tampaknya ada banyak elemen atribut berbeda yang melayang di sekitar tubuhnya saat mereka bersorak gembira di udara. Elemen angin menopang tubuhnya, elemen air dan api berputar di sekeliling tubuhnya, sementara cahaya menyehatkan tubuhnya. Semua sensasi yang berbeda mengubah persepsi Tang Wulin tentang seluruh benua Douluo. Apakah ini dunia sebenarnya dari benua Douluo? Secara alami, ia membiasakan diri dengan domain roh secara menyeluruh setelah menerima perawatan seluruh pesawat benua Douluo. Pada saat yang sama, persepsi Tang Wulin tentang setiap elemen di luar meningkat berkali-kali.
Dia memiliki ketertarikan pada unsur-unsur yang jauh melebihi tuan jiwa lainnya. Seluruh pesawat tertarik padanya, jadi lebih mudah baginya untuk menyerap energi asal sekarang. Tang Wulin merasakan unsur-unsur atribut yang berbeda melewati tubuhnya secara alami dan sensasi menyenangkan menyatu dengan langit. Dia tidak bisa menahan desahan secara diam-diam ketika dia berpikir tentang betapa sulitnya ketika dia mulai berkultivasi bertahun-tahun yang lalu. Dia ingat hasil setengahnya dengan usaha 2 kali. Dia dengan jelas mengingat kekecewaan dan penderitaan yang dia rasakan ketika membeli Gold Song setelah dia bekerja dengan susah payah untuk mendapatkan cukup uang. Pada saat itu, dia berpikir untuk menyerah dan berhenti berkultivasi sama sekali. Bagaimanapun, ia memiliki jiwa bela diri yang tidak berguna dan bahkan jiwa roh yang dibelinya dengan uang hasil jerih payahnya ternyata adalah makhluk yang cacat. Untungnya, dia bertahan. Forging telah membuatnya tegas, dan bersemangat sehingga dia mengambilnya satu langkah pada satu waktu hingga hari ini. Semuanya meskipun terkait dengan segel Raja Naga Emas di dalam tubuhnya. Lebih penting lagi, itu juga upaya semangatnya yang tak kenal lelah. Sekarang dia telah mencapai beberapa pencapaian di basis kultivasinya, dia akhirnya bisa mencari orang tuanya dan dia. Tidak peduli seberapa sulit jalannya ke depan, dia akan mengatasinya. Selama dia memiliki keyakinan yang kuat, itu tidak akan menjadi masalah. Jiang Wuyue menyaksikan Tang Wulin terbang di depannya saat ia merasa tidak berdaya. Pada awalnya, Tang Wulin bukan siapa-siapa, tetapi seorang prajurit yang baru direkrut, ketika dia pertama kali bertemu dengannya. Pada saat itu, Jiang Wuyue sudah menjadi master batalion yang berani dan penuh semangat. Ketika pertama kali bertengkar dengan Tang Wulin, dia tidak merasa bahwa perbedaan di antara mereka berdua sangat besar. Namun, Tang Wulin telah tumbuh lebih kuat seiring berjalannya waktu. Terlebih lagi, tingkat pertumbuhannya mengerikan. Jiang Wuyue bahkan tidak bisa memahami sejauh mana perkembangan Tang Wulin. Pertempuran terakhir memberi Jiang Wuyue kesempatan untuk menyaksikan Tang Wulin mengekspresikan sikapnya yang anggun seperti raja. Meskipun Tang Wulin meminjam kekuatan Blood God's Great Eye, dia berhasil menekan seluruh jurang hampir sendirian. Di matanya, sepertinya itulah masalahnya. Dua kata, saingan cinta, telah muncul di benaknya sebelumnya, tetapi sekarang sudah lama berlalu. Bagaimana Jiang Wuyue bisa bersaing ketika mereka benar-benar di level yang berbeda? Untungnya, Tang Wulin sudah punya pacar. Apakah gadis yang muncul pada akhirnya adalah pacarnya? Jika itu masalahnya, maka itu benar-benar. Pada titik ini, Jiang Wuyue memandang ke arah Long Yuxue di sisinya. Selain Tang Wulin, Sima Jinqi, dan Aru Heng, sisanya dari mereka menerbangkan mesia hitam mereka. Lagi pula, terbang untuk waktu yang lama tanpa pangkalan budidaya 7 cincin mengkonsumsi banyak energi meskipun dibalut baju tempur. Keuntungan terbesar dari mesia adalah tidak mengkonsumsi kekuatan fisik seseorang. Mesia hitam Long Yuxue ramping. Dibandingkan yang lain, mesia hitamnya yang baru dipalsukan tampak elegan. Tingginya sekitar 7 meter dan langsing seperti sosoknya. Tidak ada senjata lain di tubuhnya kecuali senjata api jiwa berukuran raksasa. Senjatanya panjangnya lebih dari 8 meter dan harus dibawa miring di belakang mesia. Senjatanya berwarna biru gelap dengan ukiran halus yang tak terhitung jumlahnya di permukaannya. Panjang laras senapan itu lebih dari 3 meter. Itu disebut senjata api tetapi harus dianggap sebagai meriam. Meskipun basis kultivasi Jiang Wuyue, dia merasakan sakit yang menusuk ketika dia meliriknya. Di sisi lain, Long Yuxue yang duduk di meja sedang menonton Tang Wulin di depannya. Bertentangan dengan frustrasi Jiang Wuyue, dia merasa bingung. Bab 1125. Tidak heran dia tidak menyukaiku. Kekasihnya sangat cantik dan bahkan lebih kuat. Petik 1. Dia menyaksikan dengan matanya sendiri ketika siluet berambut ungu menyeberang dan tiba di sisi Tang Wulin. Dia menyatu dengannya sebagai saat yang paling berbahaya. Meskipun mereka berdiri berdampingan untuk waktu sesingkat itu, Long Yuxue dapat dengan jelas melihat bahwa mata mereka hanya melihat satu sama lain. Dia belum pernah melihat tatapan Tang Wulin seperti itu sebelumnya. Meskipun wajahnya menunjukkan lebih banyak kejutan daripada yang lain, itu juga dibanjiri dengan emosi. Aku bertaruh bahwa dia hanya bisa memegang yang lain di dalam hatinya. Dia sangat luar biasa dan kuat. Tapi mengapa dia pergi? Dia pergi dengan cara yang membingungkan sehingga saya bahkan tidak mengetahui namanya. Petik 1.
Iya, saya kira hanya gadis seperti itu yang pantas menerimanya. Petik 1. Bahkan Long Yuxue tidak mengerti mengapa dia bersikeras bergabung dengan unit keberangkatan Tang Wulin ketika mereka terlibat dalam seleksi internal. Alasan asli dia memberi ayahnya adalah karena dia ingin melihat dunia luar. Pada kenyataannya, apa yang dia harapkan? Tentu saja, dia menyadari perasaan Jiang Wuyue untuknya, tetapi orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama akan tetap menjadi pilihan pertama dalam hati seseorang untuk selamanya. Meskipun dia mengerti bahwa itu tidak mungkin, gadis muda yang keras kepala itu masih terlalu asyik dengan ideologinya. Tang Wulin adalah jenderal, kapten dari unit naga darah. Saya bawahannya, jadi saya kira itu baik bagi saya untuk melihat kehidupannya juga. Petik 1. Perasaan Aruheng dan Sima Jinci benar-benar berbeda dari perasaan orang lain. Ketika mereka dengan tidak sabar terbang keluar dari gunung bersalju besar, mengikuti Tang Wulin, hal pertama yang mereka rasakan adalah kebebasan. Mereka adalah dua pria yang kuat dan gagah berani, tetapi mereka berpikir mereka mungkin menangis pada saat itu. Mereka akhirnya bebas. Mereka hampir ditembak mati tanpa alasan. Bagi mereka, pasukan Dewa Darah hanyalah neraka di bumi, jadi mereka tidak ingin melakukan kontak lagi dengan tempat itu. Hati mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih ketika mereka menyaksikan Tang Wulin terbang di garis depan. Jika Tang Wulin tidak berhasil sampai di sana tepat waktu, mereka takut bahwa mereka benar-benar akan berada dalam bahaya. Meskipun mereka semua memiliki perasaan masing-masing, sebagian besar tentara pasukan Dewa Darah yang bergabung dengan unit naga darah dengan Tang Wulin berusia sekitar 30 tahun dan mereka semua adalah elit dari para elit. Mayoritas merasa lebih terpesona saat meninggalkan pasukan Dewa Darah. Sudah begitu lama sejak mereka meninggalkan gunung-gunung besar. Mereka hampir lupa seperti apa dunia luar itu. Pada kenyataannya, para prajurit yang memilih untuk memasuki unit naga darah datang dari seluruh pasukan. Banyak yang dengan sukarela bergabung setelah sang pahlawan, naga darah, sangat penting dalam situasi berbahaya itu, tetapi yang lebih penting, para prajurit ingin pergi keluar untuk melihatnya juga. Ini terutama berlaku bagi mereka yang sedikit lebih muda. Di masa lalu, mereka membawa beban berat di pundak mereka. Siapa yang tidak ingin melihat dunia luar? Mereka akhirnya berjalan keluar dari tempat itu, jadi bagaimana mungkin mereka tidak merasa ingin menjelajah? Tang Wulin terbang ke depan ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan dia melambat sedikit. Untuk mengukur basis kultivasi kekuatan spiritual domain rohnya selama penerbangan, dia melepaskan aura rohaninya untuk membuat dirinya merasakan lebih jauh. Ini adalah salah satu metode menumbuhkan kekuatan spiritual yang diwariskan oleh Cao Desi. Metode kultivasi terbaik adalah untuk mencapai batas seseorang terus-menerus sampai kekuatan spiritual seseorang telah mencapai tingkat tertentu. Sama seperti beberapa saat yang lalu, Tang Wulin tiba-tiba merasakan fluktuasi esensi darah melonjak ke langit dalam kesadaran spiritualnya. Apa itu tadi? Fluktuasi esensi darah ini bahkan lebih kuat daripada miliknya. Ini benar-benar tak terbayangkan. Tang Wulin mengerutkan kening dalam saat dia menatap ke kejauhan. Kekuatan fluktuasi esensi darah ini jauh melebihi miliknya. Jika kekuatan spiritualnya tidak cukup besar, dia bahkan tidak akan bisa merasakan itu. Siapa pembangkit tenaga listrik ini? Mengapa makhluk yang begitu kuat muncul di perbatasan barat yang jauh dari benua? Dari sudut pandang manusia, fluktuasi esensi darah yang kuat seperti itu benar-benar di luar kemampuan manusia. Baik Tang Wulin dan murid senior muridnya, fluktuasi esensi darah Aruheng telah mencapai tingkat maksimum untuk manusia, tetapi bahkan keduanya digabungkan masih belum sebanding dengan aura yang baru saja dirasakannya. Tang Wulin mengangkat tangannya. Kelompok yang terbang di belakang mengurangi kecepatan mereka dengan segera. Seorang Ruheng tiba di sisi Tang Wulin dalam sekejap. Saudara junior, apa yang terjadi? Tang Wulin menunjuk ke arah yang terdeteksi oleh kekuatan spiritualnya. Sepertinya ada makhluk yang sangat kuat di sana. Haruskah kita menghindarinya atau? Menghindarinya untuk apa? Ayo kita melihatnya. Mata Ruheng mulai bersinar dan dia terbang menuju lokasi yang ditunjukkan oleh Tang Wulin tanpa ragu sedikitpun. Dia ingin berdebat dengan pembangkit tenaga listrik dalam upaya untuk melampiaskan kemarahan terpendam yang telah dia kumpulkan saat berada di tentara Dewa Darah. Dia telah merencanakan untuk bertarung dengan Tang Wulin, tetapi dia merasa sedikit malu setelah Tang Wulin baru saja menyelamatkannya dan Sima Jinci. Selain itu, dia belum pulih dari suasana hatinya sebelumnya.
Tiba-tiba menabrak lawan yang layak seperti harapan yang menjadi kenyataan baginya. Kakak senior, perlambat, Tang Wulin buru-buru mengepakkan sayap di punggungnya saat dia mengikuti di belakang. Fluktuasi esensi darah ini benar-benar luar biasa. Orang-orang lainnya mengikuti di belakang dengan tergesa-gesa. Saat itu, raungan tiba-tiba datang dari kejauhan, tepat di tempat Tang Wulin mengatakan fluktuasi esensi darah berasal. Ketika raungan terdengar, seolah-olah seekor binatang raksasa dan primitif meregangkan tubuhnya. Di kejauhan, mereka melihat cahaya keemasan yang membuat siang hari pun tampak redup. Long Yuxue tidak bisa membantu menutupi bibir kemerahannya saat dia duduk di kabin kontrol. Ya dewa, makhluk macam apa itu? Itu benar-benar mampu melepaskan aura mengerikan seperti itu. Terbang di depan, Aruheng buru-buru terhenti di langit sementara ekspresinya berubah sedikit suram. Hanya perlu satu raungan tunggal untuk mengeluarkan aura yang bahkan bisa membuat surga takjub. Seberapa kuat makhluk yang diperlukan untuk mencapai itu? Tang Wulin berhenti di sebelah Aruheng. Untuk beberapa alasan, dia merasakan sedikit keakraban terhadap auman dan aura. Gale Sabre Dimensi Majinci berhenti di sisi Tang Wulin yang lain. Dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah itu dibebankan pada kita? Ketidakpastian mengalir melalui mata Tang Wulin. Mereka baru saja meninggalkan pasukan Dewa Darah, dan itu telah disembunyikan dengan baik selain itu. Mengapa pembangkit tenaga listrik ini muncul di sini tanpa alasan? Pertama, dia yakin bahwa itu tidak memiliki aura abisal. Makhluk abisal yang kuat seperti itu tidak akan ada tanpa bagian abisal. Kedua, dia yakin bahwa itu bukan tuan jiwa yang jahat. Kegembiraan aliran fluktuasi esensi darah itu hampir padat. Itu seperti matahari kecil, penuh dengan kejantanan, jadi ini bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang roh jahat. Jadi, itu bukan master jiwa jahat atau pembangkit tenaga listrik dari pesawat abisal. Tang Wulin tidak memprovokasi siapapun. Bahkan sangat tidak mungkin seseorang dapat mengatur waktu dengan sempurna. Mungkinkah pembangkit tenaga listrik telah terlibat dalam budidaya pintu tertutup di sini dan baru saja selesai? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Ayo kita berkeliling. Dia mengakui tanggung jawab besar pada dirinya sendiri. Kemampuan pembangkit tenaga listrik yang tidak diketahui itu benar-benar menakjubkan, jadi lebih baik bagi mereka untuk menghindari masalah jika memungkinkan. Yang terbaik adalah mereka memotongnya. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang tidak dapat dihindari, tidak peduli seberapa keras Anda berusaha. Sama seperti Tang Wulin berencana untuk memiliki kelompok untuk berputar di sekitar arah lain, sumber fluktuasi esensi darah yang luar biasa tampaknya telah memperhatikan mereka. Hanya dalam sepersekian detik, fluktuasi esensi darah tebal datang ke arah mereka dengan kecepatan kilat. Dari pandangan mata burung, seseorang bahkan bisa melihat bola cahaya dust gold yang lebat menembaki mereka. Apakah itu benar-benar menuju ke arah kita? Aruheng mengangkat alis. Tang Wulin mengerutkan kening. Semuanya, tetap waspada. Tidak perlu baginya untuk memberi perintah karena tentara pasukan Dewa Darah semuanya sangat berpengalaman dalam pertempuran yang sebenarnya. 24 mesia hitam menyebar dengan cepat ketika mereka mengatur formasi pertempuran yang paling cocok dengan keterampilan masing-masing orang. Mereka membentuk penghalang setengah lingkaran di depan kelompok 3 orang Tang Wulin. Secara naluriah, Jiang Wuyue membuat perisai mesia hitamnya Long Yuxue, sementara Long Yuxue menarik senjata api jiwa raksasa dari punggungnya dan meletakkannya di bahunya. Senjata api yang sangat besar itu bersinar dengan garis-garis cahaya biru di permukaannya saat mengeluarkan suara dengung yang lembut. Masan berdiri di depan Ling Wuyue dengan sepasang palu perang di tangan mesia hitamnya. Mereka bahkan lebih besar daripada yang dia gunakan melawan Masan sebelumnya. Lampu hijau redup berkilauan di palu perang yang bukan hanya untuk estetika. Permukaan itu dilengkapi dengan gelombang osilasi frekuensi tinggi. Bahkan perisai pelindung mesia hitam tidak dapat menahan banyak serangan yang datang dari kekuatan gabungan dari kekuatan mengerikan dan getaran frekuensi tinggi. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Dia menggambar lingkaran dengan tangannya saat seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang cemerlang. Cahaya keemasan samar muncul ketika 2 kata armor tempurnya melekat pada tubuhnya. Bab 1126-1126. Setelah pengaruh basis kultivasinya yang tinggi menyebabkannya berkembang. Armor tempur 2 kata Tang Wulin yang berkilau tampaknya bersinar cemerlang. Begitu muncul, itu berubah menjadi inti dari seluruh unit Dewa Darah.
Setelah tombak naga emas mendarat di telapak Tang Wulin, semua orang di tempat kejadian merasa segar dan bersemangat. Aruheng dan Sima Jinci berdiri di samping Tang Wulin, jadi mereka merasakannya dengan sangat jelas. Dalam tantangan jaringan pertempuran Dou Star Federal, keduanya bertarung melawan Tang Wulin sebelumnya, dan setelah memeriksa diri mereka sendiri, mereka sampai pada kesimpulan bahwa kemampuan mereka mendekati Tang Wulin. Namun, ketika Tang Wulin melepaskan baju perang dan senjatanya di depan mereka, mereka merasa sangat berbeda dengan segera. Auranya, Aruheng dan Sima Jinci tidak bisa menahan diri untuk tidak heran. Tang Wulin melepaskan rasa dunia lain dari tubuhnya. Itu tidak semewah fluktuasi esensi darah di kejauhan, tetapi mereka kagum karena mereka merasa seolah-olah mereka tidak bisa merasakan kehadiran Tang Wulin jika mereka tidak bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri. Satu dengan surga, apakah itu yang dirasakan seperti si legendaris dengan surga? Seseorang dengan surga harus dibangun di atas dasar kekuatan spiritual domain roh. Hanya pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan spiritual yang luar biasa dan basis kultivasi yang tinggi yang bisa memilikinya. Sampai sekarang, Sima Jinci hanya bisa melakukan itu ketika dia melepaskan kesadaran pedang dan udara mandarnya, tetapi dia tentu saja tidak bisa memasuki keadaan kontrol total semudah Tang Wulin. Hanya beberapa hari sejak kompetisi berakhir. Bagaimana dia menjadi begitu kuat? Sima Jinci dan Aruheng bertukar pandang saat mereka melihat ketidakpastian di mata masing-masing. Ketika mereka melihat 7 cincin jiwa yang perlahan-lahan muncul dari tubuh Tang Wulin, bahkan lebih sulit bagi mereka untuk berdamai. 4 cincin jiwa hitam, 1 cincin jiwa hijau emas, dan 2 cincin jiwa oranye emas. Pikiran pertama yang mereka berdua miliki adalah, apakah bocah ini benar-benar berasal dari benua Douluo? Tingkat cincin jiwanya telah jauh melampaui apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru jiwa biasa. Mereka pernah mendengar tentang cincin jiwa oranye emas sebelumnya, tetapi apa yang terjadi dengan cincin jiwa hijau? Bola lampu das gold di kejauhan sudah mendekati lebih dekat dan lebih dekat tanpa memberi mereka waktu untuk merenungkan lebih lanjut. Untuk beberapa alasan, pancaran das gold tiba-tiba melompat ke langit seperti bola meriam. Saat terbang ke atas, ledakan memekakkan telinga terdengar di permukaan tanah. Seseorang dapat dengan jelas melihat dari langit bahwa bentangan tanah berdiameter 100 meter membelah seolah-olah ditumbuk oleh kekuatan besar yang mengerikan. Siluet das gold tiba di dekat grup dalam sepersekian detik. Dia berhenti dan mengungkapkan penampilan alaminya. Itu memiliki tubuh yang sangat kuat dan kuat. Aruheng sudah berotot namun orang ini 2 kepala lebih tinggi sementara tubuhnya lebih keras. Lapisan das gold samar muncul di permukaan kulitnya. Itu hanya mengenakan rompi, memperlihatkan sepasang lengan sekuat Misha. Seluruh tubuhnya memancarkan fluktuasi esensi darah besar-besaran, berdenyut dengan cepat meskipun ukurannya. Sepasang mata lonceng perunggu yang sangat besar dipenuhi dengan kekejaman yang bahkan lebih dari 20 Misha hitam tidak mampu mengguncangnya. Tatapannya hanya menyapu sekali sebelum mendarat di Tang Wulin, dan matanya bersinar segera. Kamu, Tang Wulin. Suaranya terdengar dalam dan tebal dengan rasa kekuatan yang sulit untuk dijelaskan. Aku, siapa kamu? Kekuatan spiritual Tang Wulin sangat sensitif. Dia bisa merasakan bahwa makhluk di hadapannya tentu saja tidak punya niat baik untuknya. Aku Tuan Beruang. Kamu bisa memanggilku seperti itu. Nak, kamu sebaiknya mengambil nyawamu sendiri daripada menunggu sampai aku mulai bekerja, kata Tuan Beruang dengan sikap mewah. Tang Wulin belum menjawab ketika Aruheng turun tangan. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu memerintahkan saudara juniorku untuk bunuh diri. Aruheng tidak pernah pemarah. Apalagi, dia merasa agak terkendali saat itu. Meskipun dia sangat menyadari kemampuan luar biasa lawan, dia tetap maju ke depan dalam sekejap. Fluktuasi esensi darah yang berat meledak dari tubuh Aruheng tiba-tiba saat ia melepaskan teknik rahasia tubuh sekte. Di bawah pengawasan banyak anggota unit naga darah, Aruheng masih berhasil menyeret serangkaian bayangan hantu di belakang punggungnya dalam waktu yang sangat singkat. Dalam sekejap gerakan, tinjunya tiba di Bear Lord. Itu sangat luar biasa kuat sehingga bahkan berhasil merobek ruang itu sendiri, dengan keras membengkokkan udara di sekitarnya. Bibir Lord Beruang itu menjadi senyum menghina saat mengangkat tangan kirinya sekaligus dengan telapak tangannya yang berubah menjadi das gold. Bang! Ada suara ledakan yang teredam. Embusan angin kencang muncul dalam sepersekian detik saat cahaya merah darah yang meriah menyebar keluar.
Murid Tang Wulin dan Sima Jinci mengerut hampir secara bersamaan karena mereka dapat dengan jelas melihat bahwa pukulan kuat dan kuat Aruheng menghantam telapak tangan Raja Beruang, tetapi ia bahkan tidak bergerak sedikit pun. Seolah-olah dia telah menabrak benteng yang tak tertembus. Sama sekali tidak mungkin dia bisa melakukan apapun pada Lord Beruang. Bibir Lord Beruang itu tersenyum dingin. Telapak tangannya yang terbuka tiba-tiba mengepal, meraih kepalan tangan Aruheng ketika 5 jarinya tiba-tiba menutup. Krek, suara yang membuat sakit gigi kelompok bergema di seluruh area. Dewa kekuatan Aruheng berkultivasi dengan susah payah untuk akhirnya menyelesaikan teknik rahasia tubuh sekte. Tubuhnya begitu kuat, namun tinju kanannya dihancurkan dengan paksa dalam cengkeraman Bear Lord. Ini benar-benar tak terbayangkan. Tang Wulin tertegun sejenak sebelum dia segera bereaksi terhadap situasi. Sayap di punggungnya mengepak saat dia menembak ke arah Lord Beruang dengan kecepatan kilat seperti meteor sementara tombaknya mirip dengan naga. Meskipun dia tidak tahu mengapa penyerang ini menargetkan dia, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menanggapi dengan tepat. Sang Beruang mengayunkan tangan kanannya dan melemparkan Aruheng ke arah Sima Jinci, yang meluncurkan serangan ke arahnya, sementara tangan kanannya menamparkan Tang Wulin. Tang Wulin akhirnya bisa mengalami teror dari Lord Beruang ketika dia benar-benar menghadapinya. Tamparan Lord Beruang tampaknya bukan hal yang aneh, tetapi ketika telapak tangannya tiba sebelum Tang Wulin, dia merasa seolah-olah gunung besar membanting ke arahnya. Sensasi mencekik dan tak terhindarkan dari pukulan itu terasa dalam sepersekian detik. Segala sesuatu di sekelilingnya tampak tertutupi oleh momentum tamparan ini. Seolah-olah berencana untuk menghancurkan seluruh tubuh Tang Wulin. Tang Wulin tertegun sementara. Di masa lalu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghindar dan mundur. Namun, setelah pertempuran dengan pesawat abisal, dia sudah bukan Tang Wulin yang sama, setelah mencapai penguasaan melalui meditasi yang komprehensif. Raungan naga yang gagah terdengar dari mulut Tang Wulin. Dia memaksa fluktuasi Golden Dragon King Bloodline sementara Dragon Core-nya berdenyut dengan hebat. Fluktuasi esensi darahnya melonjak menjadi sempurna sebelum keluar dari tubuhnya. Seluruh orang Tang Wulin memancarkan aura kuat tak terduga seperti kepala naga emas raksasa muncul dari tubuhnya. Bahkan Lord Beruang tidak dapat mempertahankan ekspresinya ketika raungan naga emas yang gagah terdengar. Seolah-olah Raja Naga Emas telah menghiasi mereka dengan kehadirannya pada suara raungan naga. Fluktuasi esensi darah yang sangat kuat menekan aura garis keturunan yang dipancarkan dari tubuh Raja Beruang sampai telapak tangannya melambat hingga setengahnya. Sementara itu, tombak naga emas di tangan Tang Wulin menyerang bagian depan Bear Lord. Kepala naga emas raksasa telah berubah menjadi naga raksasa dengan rahangnya yang menganga akan melahap Bear Lord. Sejak dia menciptakan King's Path dan Final Stake, Golden Dragon Nine Moves Tang Wulin telah berubah sepenuhnya. Golden Dragon Roar diikuti oleh Golden Dragon Soars to the Heaven. Dalam sepersekian detik, keterampilan fusi jiwa darahnya dipicu secara bersamaan. Kekuatan jiwanya dan kekuatan garis keturunan, yang telah bergabung bersama, mekar keluar sekaligus. Seolah-olah ada ribuan naga biru emas raksasa yang menyatu dengan tombak. Lord Beruang memiliki sedikit perubahan wajah saat merasakan aura naga emas. Dengan teriakan yang luar biasa, itu membuat kepalaan. Ledakan. Gelombang kejut energi yang mengerikan mendatangkan malapetaka di langit. Bab 1127. Teknik tombak Tang Wulin tampak sederhana tetapi sebenarnya dikombinasikan dengan keterampilan fusi jiwa darahnya, tombak naga emas dan kekuatan spiritual. Meskipun basis budidayanya hanya milik seorang master jiwa 7 cincin, mengandalkan amplifikasi baju perang pertempuran 2 kata, dia sudah dinaikkan ke pangkat judul Douluo. Selain itu, menggabungkan beberapa jenis kemampuan kuatnya ia bahkan bisa mengalahkan Hyper Douluo ketika tombaknya menusuk ke depan. Getaran energi yang mengerikan meledak dengan keras di udara. Sima Jinci telah menangkap Aruheng tepat pada waktunya untuk menyaksikan adegan sebelumnya ketika mereka berdua diledakkan puluhan meter jauhnya. Tombak naga emas Tang Wulin dipenuhi dengan bentuk aura yang mendominasi yang tak satu pun dari mereka pernah lihat di kompetisi sebelumnya. Dia seperti elang di akhir penerbangannya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia tidak akan pernah gentar. Dalam ledakan keras, tombak naga emas memantul tinggi ke udara. Seolah-olah naga emas raksasa telah melahap Raja Beruang. Namun, tubuh asli Lord Beruang terungkap di saat berikutnya setelah sinar emas menghilang.
Tang Wulin agak pucat tetapi tangan kanannya masih mencengkeram tombak naga emas dengan kuat. Hebat, aku benar-benar tidak berharap kamu sudah bisa menerima pukulan dari saya. Tidak heran kakak meminta saya untuk membunuhmu sesegera mungkin. Masuk akal, nak, kamu sudah memenuhi syarat untuk mengalami yang sebenarnya kemampuan sekarang. Petik 2. Saat berbicara, sang beruang mengguncang lengannya yang sangat berotot. Pisau tajam Das Gold langsung meluncur keluar dari ujung jari-jarinya, sementara auranya menggelegar. Sosoknya membesar sekaligus dan segera berubah menjadi beruang raksasa yang menakutkan lebih dari 100 meter. Sepasang cakar Das Gold tajam tumbuh lebih besar dengan ukuran tubuhnya dan akhirnya tumbuh hingga panjang lebih dari 30 meter. Orang sekuat Aruheng, Sima Jinci, Ma San, Jiang Wuyue tidak bisa menahan napas dingin ketika menyaksikan wujudnya. Makhluk di depan mata mereka terasa seperti iblis yang tidak ada bandingannya pada waktunya, mampu merobek langit dan menghancurkan tanah. Das Gold Dreadclaw Bear, kata-kata hampir keluar dari bibir Tang Wulin. Dia akhirnya bisa mengerti mengapa aura lawan ini terasa sangat akrab. Kembali pada awalnya, dia pernah bertemu Das Gold Dreadclaw Bear in Spirit Ascension Platform. Sebagai hasilnya, kemampuannya sangat ditingkatkan. Jiwa bela dirimu adalah Das Gold Dreadclaw Bear. Suara Tang Wulin sudah dipenuhi dengan kehikmatan. Tentu saja, dia sangat menyadari pentingnya Das Gold Dreadclaw Bear. Dia belajar dari ajaran Akademi Shrek bahwa jiwa bela diri ini sebenarnya sebanding dengan naga raksasa nyata. Namun, kasus preseden Master Jiwa Das Gold Dreadclaw Bear tidak pernah muncul dalam sejarah umat manusia karena jiwa binatang itu benar-benar terlalu biadab. Seekor Das Gold Dreadclaw Bear dari basis budidaya 1000 tahun dapat dengan mudah merobek 10.000 tahun jiwa buas menjadi berkeping-keping. Di dunia binatang buas, itu pasti dianggap sebagai keberadaan paling puncak. Mungkinkah itu? Jiwa bela diri. Itu hal untuk manusia. Semua manusia layak mati. Bear Lord tidak punya niat sedikit pun untuk terus berbicara dengan Tang Wulin. Sepasang pisau Das Gold tajam lebih dari 30 meter yang menakutkan tiba-tiba menebas di udara. Sepasang cakarnya yang tajam tampaknya mampu merobek langit. Saat itu memangkas, sinar pisau menakutkan itu memangkas melewati kisaran 500 meter dengan diameter yang tidak hanya menjerat Tang Wulin, Aruheng dan Sima Jinci, tetapi juga berhasil merangkak 24 mesia hitam di kejauhan dengan jaraknya, cahaya. Langit berubah gelap segera setelah itu. Momen ini hanya terasa seperti kedatangan hari kiamat untuk unit naga darah. Batasi Douluo. Gagasan itu tiba-tiba muncul di benak Tang Wulin. Kemampuan Bear Lord sudah cukup untuk menyaingi limit Douluo. Selain itu adalah Das Gold Dreadclaw Bear. Iya, itu merujuk kepada mereka sebagai manusia sebelumnya. Tidak ada keraguan bahwa makhluk ini di sini mungkin bisa menjadi Das Gold Dreadclaw Bear yang sangat kuat. Mungkinkah ada makhluk jiwa yang begitu kuat di dunia ini? Selain itu, tampaknya berkenalan dengan Tang Wulin. Gagasan ini terlintas di benak Tang Wulin dalam sepersekian detik. Berdasarkan basis budidayanya saat ini di samping armor pertempuran dua kata dan tekniknya, Tang Wulin memiliki kepercayaan diri untuk menahan serangan Hyper Douluo. Namun, makhluk di depan matanya memiliki kekuatan yang jauh lebih dari sekadar Hyper Douluo. Makhluk ini adalah beruang dewa yang tidak ada bandingannya pada masanya. Itu adalah raja di antara Das Gold Dreadclaw Bears. Salah satu dari beberapa beast yang tersisa. Ketika itu benar-benar mengungkapkan kekuatannya yang mengerikan, itu hanya mengambil satu pukulan dan itu sudah cukup untuk membuat semua orang merasa seperti mereka berada di ambang kematian. Rasanya seperti hari kiamat mereka. Tang Wulin dengan keras menghirup napas dalam-dalam saat ia terperangkap dalam kebingungan. Sebagai inti dari unit naga darah, dia tidak bisa mundur. Jika dia mundur pada saat ini, maka semua orang di belakang harus menderita serangan Lord Beruang yang bahkan bisa merobek langit. Jika dia jatuh kembali pada saat ini, dia masih akan memiliki kesempatan untuk menghindar. Ketika dia menciptakan teknik tombak Kingspad dan Final Stack, frasa mundur sudah menghilang dari kamusnya. Tidak peduli seberapa kuat musuh, tidak peduli seberapa ganas lawannya, dia hanya bisa maju ke depan di jalur raja yang menjadi miliknya. Armor tempur Dragon Moon di tubuh Tang Wulin meledak dengan raungan naga gagah berani. Bayangan naga emas raksasa muncul di belakang punggungnya. Golden Dragon Spear di tangannya menembak suar yang sangat cerah.
Seluruh orangnya tampaknya telah berubah menjadi matahari emas dalam sepersekian detik. Elemen dengan segala macam atribut dengan liar berkumpul ke arahnya di udara. Rasanya bahkan jika dia berhadapan dengan judul Douluo sejati, itu tidak lebih dari ini. Ribuan sinar keemasan melesat seketika. Hanya ada tombak di tangannya di benak Tang Wulin dan tidak ada yang lain. Rasanya seperti setiap aliran cahaya keemasan dari Golden Dragon Spear berhasil melacak jejak yang tertinggal ketika sepasang Das Gold Dreadclaw menyapu kekosongan. Itu tepatnya ditujukan pada bagian paling inti dan terberat dari Das Gold Dreadclaw. Cahaya emas Spear bertabrakan dengan Das Gold Dreadclaw yang bisa merobek langit dan bumi sebelum runtuh. Ribuan cahaya tombak itu hanya berhasil memperlambat kecepatan Das Gold Dreadclaw. Namun, dia tidak berkelahi sendirian. Detak jantung yang keras terdengar dari pihak Tang Wulin. Tubuh Aruheng sudah membengkak hingga lebih dari 10 meter sementara detak jantungnya yang seperti guntur mendesak esensi darahnya untuk berfluktuasi dengan keras. Api darah samar membakar seluruh tubuhnya. Esensi darahnya yang sangat berat terasa seperti dilepaskan ketika sang guru jiwa menyulut dirinya sendiri. Seorang Ruheng mengerti bahwa makhluk yang ada di depan matanya adalah musuh yang paling tangguh dalam hidupnya, jadi dia tidak berani bertindak untung sedikit pun. Lapisan warna emas cerah berdesir di permukaan kulitnya seperti meteor saat dia menabrak Bear Lord dari samping. Gale Sabre Dimensi Majinchi telah melepaskan Dragon Slaying Saber miliknya. Raungan naga sedih dan pahit bergema di seluruh langit. Naga jahat besar muncul dari udara tipis dan berubah menjadi batu asah naga pembantai saber. Pedang menyapu dan membelah langit dan bumi. Dragon Slaying Sabre memotong langit yang luas dalam sepersekian detik saat aura yang tak tertandingi menyatu ke dalam Sabre Soul. Tubuh si Majinchi telah menghilang sepenuhnya. Dia melepaskan keterampilan jiwanya yang ketujuh yang dikenal sebagai Dragon Slaying Body dengan Sabre Soul-nya yang bertindak sangat ganas. Pada saat yang sama, 24 Mesya secara bersamaan meluncurkan serangan mereka. Semua Mesya tempur jarak dekat memblokir diri mereka di depan Mesya serangan jarak jauh. 24 Mesya hitam ini secara kebetulan terdiri dari setengah pertempuran jarak dekat dan setengah Mesya serangan jarak jauh. Senapan sniper berat jiwa sudah menyelesaikan lokalisasi. Aliran cahaya biru gelap di permukaan senjata jiwa raksasa sepanjang 8 meter itu semakin tebal. Sama seperti Bear Lord membuka sepasang Das Gold Dreadclaw dan menamparkan mereka, senjata yang tampak keren akhirnya diluncurkan untuk pertama kalinya. Sinar cahaya biru gelap keluar tanpa suara. Saat itu ditembakkan, tidak ada aura megah. Meskipun ukurannya sangat besar, sinar yang ditembakkan itu hanya setebal jari manusia. Jika seseorang tidak memperhatikan, mereka bahkan tidak bisa melihatnya. Bayangan biru gelap hanya melintas satu kali sebelum menghilang dan tiba di depan dada Lord Bear dalam sekejap. Beruang Lord tingginya lebih dari 100 meter saat ini. Itu adalah target yang sangat besar sehingga tidak perlu bagi seseorang untuk secara khusus mengarahkannya. Cahaya tombak Tang Wulin hanya berhasil menahan Bear Lord's Das Gold Dreadclaw untuk sesaat ketika cakar tajam Das Gold mulai mendekati mereka lagi. Di sisi lain, upaya Tang Wulin untuk membeli waktu juga tidak sia-sia. Dia telah berhasil membeli waktu yang cukup untuk 24 Mesya hitam untuk mundur dari jangkauan serangan. Lord Beruang tidak terlalu memperhatikan mereka karena target semula yang sulit adalah Tang Wulin saja. Selama itu bisa membunuh Tang Wulin, manusia lainnya tidak ada artinya sama sekali. Namun, rasa sakit yang tidak dikenal tiba-tiba muncul di dadanya. Tatapan Bear Lord terperangkap linglung sejenak sebelum lapisan cahaya Das Gold keluar dari bulu Das Gold di kulitnya. Poin terkuat dari Das Gold Dreadclaw Bear adalah kemampuan pertahanan dan serangannya. Meskipun tidak mampu melakukan serangan jarak jauh, itu masih bisa digambarkan sebagai raja pertempuran jarak dekat. The Bear Lord adalah salah satu dari 10 binatang besar sejak ribuan tahun yang lalu. Selain itu, ia termasuk di antara beberapa yang pertama. Tidak termasuk yang mulia, dari semua binatang buas hari ini hanya ada pemimpin 10 binatang besar yang bisa membuatnya melayani dengan tulus. Bab 1128 banding 1128. Itu belum pernah menerima serangan oleh manusia terlalu serius sebelumnya. Bahkan jika limit Douluo menyerang Bear Lord, tidak mudah baginya untuk terluka. Suara lembut membuat tubuh Bear Lord bergidik. Ekspresi ketidakpercayaan langsung tercermin di matanya. Sepasang cakar terentang tajam tiba-tiba bergetar.
Gelombang aliran udara emas gelap yang sangat besar dan menakutkan meledak seperti awan yang meledak saat mengirim Aruheng, Sima Jinchi, dan Tang Wulin terbang. Tang Wulin bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk melepaskan keterampilan yang telah disiapkannya. Meskipun versi Blood Soul Fusion skill-nya dari Thousand Accusing Fingers tidak bisa benar-benar menghalangi serangan Bear Lord, dia siap untuk menggabungkan Thousand Accusing Fingers dengan Final Stake dan bertarung melawan Bear Lord dengan mempertaruhkan nyawanya. Gleam Spear-nya yang kembali dari tekanan sebenarnya adalah dia mengandalkan kekuatan Bear Lord untuk menekan kesadaran tombaknya sebanyak mungkin. Namun, kekuatan Bear Lord terlalu mengerikan. Bahkan Tang Wulin sendiri tidak yakin jika tusukannya dapat membahayakannya. Namun, tidak ada keraguan bahwa masih ada peluang 80% bahwa ia bisa hancur berkeping-keping oleh Bear Lord. Perubahan tiba-tiba muncul pada saat ini. Dust Gold Dreadclaw yang dilepaskan oleh Bear Lord telah ditukar oleh kekuatan getaran. Di permukaan, tampaknya mereka dikirim terbang, tetapi mereka sebenarnya tidak terluka. Mata beruang dewa melotot. Fokusnya bukan pada Tang Wulin, tetapi pada senjata api besar di bahu Long Yuxue yang baru saja selesai menembakkan sinar cahaya biru gelap. Ini, apa ini? Serangan macam apa ini? Beruang dewa sudah lupa sudah berapa lama sejak terakhir merasakan ketakutan di hatinya. Itu tidak berharap untuk takut senjata manusia yang telah dipandang rendah. Apa itu tadi? Hati beruang dewa dipenuhi dengan kebingungan. Itu jelas tidak melihat pertahanannya terkena dampak. Namun, rasa sakit yang hebat tiba-tiba meletus di tubuhnya. Jika organ-organ internalnya tidak diolah sampai mereka memiliki kekuatan pertahanan yang mirip dengan tubuh luarnya, itu diperhitungkan bahwa tubuhnya akan meledak. Meski begitu, tembakan sepele itu benar-benar melukainya. Jika itu tidak secara naluriah memindahkan jantungnya ke posisi lain di dalam tubuhnya, jantungnya mungkin bisa tertembus. Pada saat ini, 11 mesia hitam jarak jauh lainnya melepaskan serangan mereka. 2 bumerang besar secara mengesankan muncul dan memotong udara. 10 serangan jarak jauh hitam lainnya memiliki serangan yang sama persis. 10 balok merah langsung ditembak ke arah Bear Lord. Saat ini, tubuh Bear Lord terlalu besar dan kecepatan cahaya terlalu cepat. Itu hanya bisa berhasil melepaskan pertahanannya ke ekstrim. Namun, ketika sinar lampu merah jatuh di tubuhnya, perasaan yang mirip dengan serangan sebelumnya muncul. Pertahanan luarnya tidak mengalami apa-apa, tetapi serangkaian ledakan terus terdengar di tubuhnya. Meskipun sinar merah ini relatif lebih lemah dari serangan sebelumnya, mereka juga telah merusaknya. Perasaan panas yang intens membuat Bear Lord melepaskan serangkaian lolongan marah. Singkirkan Tuan, bahkan Tang Wulin, Aruheng, dan Sima Jinchi bingung. Apa yang terjadi individu di depan mereka adalah makhluk yang dekat dengan limit Douluo dalam kekuatan. Bagaimana bisa makhluk seperti itu begitu kesakitan bahkan untuk melompat di bawah serangan mesia hitam? Tampaknya menderita beberapa kerusakan nyata. Apa serangan yang dilepaskan oleh mesia hitam Blood God Army? Jika mereka bahkan bisa menyakiti binatang buas batas Douluo peringkat, mereka tidak berani membayangkan efeknya jika serangan itu digunakan pada diri mereka sendiri. Aruheng dan Sima Jinchi merasa sangat takut. Ini karena mereka hampir ditembak mati di Blood God Army. Meskipun Aruheng berpendapat bahwa tubuhnya kuat, jelas ada banyak perbedaan antara dia dan dewa beruang di depannya. Bahkan Bear Lord tidak bisa menghadapi serangan sinar ini sekarang. Seberapa kuat serangan jarak jauh itu? Tubuh beruang Lord hampir tampak seperti balon kempes karena langsung menyusut. Sebagai binatang buas yang tak ada bandingannya, kecerdasannya tidak kalah dengan manusia. Ketika merasakan rasa sakit dari jiwa ini, hal pertama yang muncul di benaknya adalah mengecilkan tubuhnya. Setelah tubuhnya menyusut, itu tidak akan menjadi target yang besar lagi. Setidaknya itu bisa menghindari beberapa serangan. Lord Beruang tidak peduli tentang langsung menyerang Tang Wulin lagi. Itu mengayunkan tubuhnya dan menyerang Long Yuxue yang telah memberikan kerusakan tertinggi. Jika seseorang melihat dari dekat, mereka bisa melihat darah segar mengalir keluar dari mulut Bear Lord. Luka itu disebabkan oleh alat jiwa besar Long Yuxue sudah cukup untuk membuatnya meludahkan darah. Meskipun perubahan mendadak mengejutkan Tang Wulin, refleksnya juga sangat cepat. Raur! Raungan naga nyaring meledak dari mulut Tang Wulin. Golden Dragon Roar. Pada saat yang sama, mata Tang Wulin bersinar dengan kecerahan ekstrim.
Pupil matanya menjadi vertikal ketika udara yang mendominasi tak terlihat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Naga mungkin. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan kemampuan alami Raja Naga Emas setelah dia menerobos ke basis budidaya 7 cincin dan memperoleh kemampuan avatar jiwa bela diri. Dia melepaskan Dragon Might-nya dan ruang di sekitarnya ditutupi lapisan cahaya kemasan. Bayangan ilusi naga emas tiba-tiba mengembun di belakangnya. Sepasang mata emas yang cemerlang itu tiba-tiba berubah menjadi merah darah saat mereka menatap sang dewa beruang. Karena luka-lukanya, Bear Lord berada dalam kondisi yang sangat marah saat ini. Namun bahkan dalam keadaan seperti itu, ketika sepasang mata berwarna darah menatapnya itu tidak bisa membantu tetapi bergidik. Rasanya seperti raja baru saja muncul dari budidaya tertutup di kedalaman bumi. Lord Beruang hampir jatuh untuk sujud di hadapannya. Lord Beruang tidak bisa membantu tetapi gemetar ketakutan aura Dewa Naga yang baru saja muncul. Kemarahan dalam hatinya sedikit melunak dan gerakannya melambat sesudahnya. Ledakan. Sosok emas merah menabrak Bear Lord dari samping. Aruheng dan Sima Jinchi memiliki kesamaan, mereka suka bertarung. Orang yang suka bertarung memiliki karakteristik khusus, mereka memiliki pengalaman tempur yang kaya. Meskipun mereka tidak mengerti situasi apa yang menyebabkan perubahan dalam Lord Beruang, mereka pasti tidak bisa membiarkan kesempatan ini lolos begitu saja. Tang Wulin mengintimidasi dia dengan Dragon Might sementara Aruheng langsung menabrak Bear Lord. Dia saat ini tidak mengenakan armor perangnya. Dalam hal basis budidaya, Aruheng sudah sangat dekat dengan judul Douluo. Dengan baju tempurnya dan teknik rahasia tubuh sekte bawaan, dia bahkan bisa menahan diri melawan Hyper Douluo. Tekelnya ini sangat liar, bahkan dengan basis kultivasi Bear Lord, itu dikirim terbang selusin meter. Pada saat yang sama, geleam saber yang cemerlang turun dari langit. Itu langsung jatuh ke bagian atas kepala Bear Lord. Baru sekarang Bear Lord bereaksi. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih Dragon Slaying Sabre. Dentang. The Dragon Slaying Sabre merilis ratapan naga yang memekakkan telinga. Beruang dewa hanya merasakan gelombang kegelapan masuk ke dalam pikiran dan jiwanya. Seolah-olah ada naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya mati di depannya. Semua kebencian dari naga yang jatuh langsung berkumpul ke dalamnya. Pada saat ini, Dragon Might tiba-tiba diintensifkan. Sinar cahaya keemasan langsung diproyeksikan maju. Itu seperti jalan emas yang hebat. Ketika melewati tubuh Bear Lord hanya bisa merasakan aura raja tiba-tiba muncul di dalamnya. Aura dengan cepat mengusir aura itu sendiri. Bahkan tubuhnya lumpuh sejenak. Kemudian ia melihat seseorang dengan helm dan baju besi emas dengan sayap naga terbentang di belakangnya. Itu Tang Wulin. Dia memiliki fitur tampan ditutupi dengan topeng emas. Tang Wulin saat ini tampaknya telah diperbesar tanpa batas. Tulisan pada tombak naga emas bersinar terang dengan cahaya kemasan. Semua naga raksasa yang meratap pada Dragon Slaying Sabre setelah merasakan aura ini sepertinya telah jatuh ke tanah saat mereka menyembahnya. Bab 1129-1129. The Dragon Slaying Sabre telah berubah menjadi emas dalam sekejap. 9 naga raksasa melonjak pada bilahnya. Gale Sabre di tubuh Sima Jinchi juga diwarnai dengan warna yang sama. Cengkeraman Bear Lord yang awalnya tegas pada Dragon Slaying Sabre melonggarkan. Lingkaran cincin cahaya emas meledak dari tubuh Tang Wulin. Aura garis keturunan yang lebat dan cincin cahaya yang cantik langsung menyelimuti seluruh medan perang. Golden Dragon Rage Domain. Menghadapi ahli ini yang kemungkinan besar berpangkat limit Douluo, dia tidak berani mengendur atau menyembunyikan kekuatannya. Domain Golden Dragon Rage miliknya telah sangat meningkatkan semua kekuatan rekannya saat ia memasuki kondisi Golden Dragon Rage-nya. Orang yang paling diuntungkan adalah Gale Sabre Demon Sima Jinchi. Demon Slaying Saber di tangannya merilis cincin yang sangat menyenangkan. Sima Jinchi hanya merasakan kekuatan isap besar datang dari bilahnya. Yang mengejutkan, itu langsung menyedotnya dan dia masuk ke negara avatar jiwanya lagi. Namun kali ini itu tidak terjadi di bawah kendalinya sendiri, itu terjadi dengan sendirinya. Dragon Slaying Saber miliknya bergetar hebat ketika udara ganas yang tak tertandingi tiba-tiba muncul darinya. Bahkan dengan basis kultivasi Bear Lord, itu tidak dapat menahan pedang di cengkeramannya lagi. The Dragon Slaying Saber langsung naik ke langit. Itu bersinar terang dengan cahaya kemasan. Prasasti dengan cepat muncul seolah-olah ada segel yang rusak. Tang Wulin bingung.
Tombak naga emas di tangannya berubah menjadi jalur raja dan pada saat yang sama ketika dia menyerbu ke arah Lord Beruang, cincin jiwanya yang ketujuh juga menyala. Avatar jiwa bela diri. Avatar The Blue Silver Emperor yang besar tidak muncul tetapi baju perangnya tiba-tiba mencair. Tak lama setelah itu, sisik emas di tubuhnya tiba-tiba menebal dan berat badan mereka meningkat. Seluruh orangnya bergetar dan dia berubah menjadi naga emas. Naga emas itu tidak besar. Panjangnya hanya 5 meter. Namun, ekspresi Bear Lord tiba-tiba berubah begitu muncul. Naga emas mengulurkan tangan dengan ramalan kirinya. Dragon Slaying Sabre di udara turun dari langit dan langsung jatuh ke genggaman firasat hukum kiri. Dengan sedikit gerakan, garis emas muncul di King's Path di udara. Garis emas dilacak di sepanjang jalur raja dan langsung menuju Bear Lord. Murid-murid Bear Lord sangat dikontrak. Dengan marah melolong ke langit. Bulu emas gelap di tubuhnya berdiri di ujungnya. Gelombang aura yang kuat meletus dari tubuhnya. Jalan raja di sampingnya tiba-tiba ambruk. Bear Lord menyerang sepasang Dust Gold Dreadclaw pada saat bersamaan. Meskipun mereka tidak tampak mengesankan jika dibandingkan dengan keadaan mereka yang diperbesar, Dust Gold Dreadclaws masih membawa tekanan dominan yang dapat merobek langit dan bumi terbuka. Ding! Garis emas yang ditarik oleh Dragon Slaying Sabre dan pasangan Bear Lord dari Dust Gold Dreadclaws bertabrakan dengan suara yang tajam. Garis emas hancur, tetapi Bear Lord bertindak seolah-olah terkena petir. Tubuhnya sangat gemetar untuk sementara waktu sebelum terbang ke arah yang jauh seperti meteor emas gelap. Itu menghilang dalam sekejap mata. Dengan penglihatan mata setan ungu Tang Wulin, dia dengan jelas melihat bahwa sebagai hasil dari tabrakan dengan garis emasnya, takik seukuran biji-bijian muncul di Dreadclaws Dust Gold Dread yang sangat tajam. Kedudukan itu tidak besar, tetapi itu masih benar Dust Gold Dreadclaws. Adapun mengapa Bear Lord memiliki reaksi yang sangat hebat, ia tidak tahu. Naga emas bergerak ketika ia melebarkan sayapnya di udara dan kembali ke bentuk manusia. Ini adalah pertama kalinya Tang Wulin menggunakan avatar jiwa bela dirinya. Perasaan itu benar-benar luar biasa. Namun, ada sesuatu yang tidak dia mengerti. Dia tidak mengendalikannya secara sadar, tetapi mengapa jiwa bela dirinya dalam bentuk Raja Naga Emas dan bukan Kaisar Blue Silver. Tang Wulin menghela nafas panjang dan menatap Aruheng. Kakak murid senior, apakah kamu baik-baik saja? Seorang Ruheng mengayunkan tinjunya yang telah dihancurkan oleh Bear Lord sebelumnya. Yang mengejutkan, itu telah sembuh sepenuhnya. Aku baik-baik saja. Tubuhku sangat tahan lama. Pergelangan tangan Tang Wulin bergetar ketika dia melemparkan naga pembantai naga emas di tangannya. Cahaya keemasan redup dan Sima Jinci muncul juga. Namun, saat ini dia memiliki ekspresi yang sangat tidak biasa. Dia memandang Tang Wulin seolah-olah dia melihat hantu. Tatapan Tang Wulin terhadapnya juga salah satu dengan kebingungan besar. Dia juga tidak yakin mengapa situasi seperti itu terjadi. Mereka berjalan keluar dari tentara Dewa Darah dengan semangat tinggi. Mereka bahkan belum berjalan lama sebelum mereka bertemu makhluk yang begitu kuat. Tang Wulin tidak senang dengan dirinya sendiri hanya karena mereka telah memukul mundur Bear Lord. Sebaliknya, hatinya dipenuhi teror. Tanpa ragu, Bear Lord memiliki kekuatan yang cukup untuk memusnahkan mereka. Alasan terbesar mengapa kali ini hilang adalah karena mereka tidak mengerti mereka. Tang Wulin, Aruheng, dan Sima Jinci telah menggunakan semua keterampilan mereka untuk menghadapinya. Sima Jinci's Dragon Slaying Saber bahkan bertindak aneh pada akhirnya. Namun, mereka masih tidak dapat melakukan kerusakan yang sebenarnya pada Bear Lord. Dalam pertempuran ini, orang-orang yang benar-benar mengubah ombak bukanlah mereka bertiga yang paling kuat, tetapi tembakan Long Yuxue sebagai gantinya. Itu sebabnya, setelah mereka bertiga saling memandang ketika tatapan mereka akhirnya jatuh ke Long Yuxue. Apa serangannya itu? Itu mengejutkan melukai Lord Beruang dengan pertahanan yang kuat. Mari kita mendarat dan menemukan tempat untuk mengatur ulang diri kita sendiri. Semua orang perlu merekondisi diri mereka sendiri. Tidak ada yang tahu kapan Lord Beruang akan kembali. Meskipun Tang Wulin tidak tahu mengapa ia ingin membunuhnya, ia masih harus membuat persiapan. Tang Wulin membawa yang lain untuk mendarat di tanah. Dia tahu bahwa prioritas utamanya saat ini adalah untuk memahami para sahabat di sekitarnya terlebih dahulu. Awalnya, dia berpikir bahwa dia mengerti mereka karena Aruheng dan Sima Jinci adalah mantan musuhnya. Secara alami,
dia akan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang mereka karena mereka benar-benar telah berjuang sebelum ini. Yang lain adalah rekan-rekannya di tentara Dewa Darah. Namun, tampaknya pemahamannya sendiri tidak sedalam itu. Dia harus mengusahakannya. Anggota unit naga darah dengan cepat mendirikan base camp. Berbagai peralatan pendeteksi dan radar mini dipasang. Mereka dengan cepat selesai merakit pangkalan mini berkualitas tinggi dengan kecepatan tinggi. Ketika dia melihat 20 mesia hitam selesai mendirikan kemah secara teratur hanya dalam 10 menit, nadi di dahi Sima Jinci berdenyut sementara Aruheng tampak tidak tergerak karena dia tidak mengerti banyak tentang tentara. Sima Jinci selalu berpikir bahwa Korps Tentara Selatan adalah tentara yang paling tangguh dalam federasi. Namun, perbedaan kekuatan mereka sangat besar jika dibandingkan dengan mechas super ini. Harus diketahui bahwa para Master Mecha yang mampu melakukan manuver Super Mecha dalam pasukan apapun semuanya merupakan andalan pasukan. Pangkat terendah dari Master Mecha Hitam adalah seorang kolonel atau setidaknya seorang komandan resimen. Namun, bagaimana dengan para Master Mecha ini? Ke-24 Mecha Hitam sepertinya mereka adalah yang paling biasa dari para prajurit. Mereka bekerja tanpa keluhan dan melaksanakan perintah Tang Wulin. Kualitas dari orang-orang ini tidak dapat dibandingkan dengan Tuan Mecha Hitam biasa dari tentara lain. Teknologi canggih Mecha mereka selain senjata mereka membuat Sima Jinci, yang tidak pernah menggunakan Mecha sebelumnya, merindukan mereka. Sinar biru gelap Long Yuxue bukanlah satu-satunya hal yang merugikan Bear Lord. Sinar merah dari Master Mecha jarak jauh lainnya melakukan beberapa kerusakan juga. Peralatan apa itu? Mereka jelas bukan peralatan federal standar. Tang Wulin memandang Sima Jinci. Hal yang kita lakukan tadi, apakah itu dianggap sebagai keterampilan fusi jiwa bela diri? Sima Jinci sedang mengamati peralatan ketika dia mendengar suara Tang Wulin. Dia berbalik untuk melihat tetapi ekspresinya tegang. Tentu saja tidak. Kapan Anda pernah menemukan keterampilan fusi jiwa bela diri yang diaktifkan tanpa persetujuan pengguna? Dia tertekan. Baru saja setelah Tang Wulin melepaskan domain Golden Dragon Rage-nya, dia benar-benar kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Meskipun dia tampaknya telah mencapai terobosan setelah Dragon Slaying Sabre berevolusi dan menjadi satu dengan dia yang menyublimasikan basis kultivasinya, tidak ada yang mau kehilangan kendali atas basis kultivasi mereka yang telah mereka kerjakan selama bertahun-tahun. Belum lagi dia hanya dipaksa menggunakan avatar jiwa bela dirinya dan menjadi senjata orang lain. Bab 1130 banding 1130. Tang Wulin tersenyum kecut. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Sepertinya jiwa bela dirimu dan keturunanku berhubungan dekat. Sima Jinci berkata, aku merasakan itu di dalam Battle Network terakhir kali. Setelah bertabrakan denganmu aku merasa seperti akan menjadi judul Douluo. Namun, aku menjadi normal setelah aku terputus dari jaringan. Aku datang untuk menemukanmu karena aku berharap bahwa aku bisa bertarung lagi dan melihat apakah aku dapat memiliki kesempatan untuk mencapai terobosan. Tapi aku tidak pernah berharap hal-hal berubah seperti yang mereka lakukan. Apa itu tadi? Apakah kamu mengendalikannya dengan sengaja? Petik 2. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tetapi ketika Dragon Slaying Sabre-mu berevolusi, secara naluriah aku merasa bahwa aku harus memasuki keadaan avatar jiwaku. Naga Slaying Saber milikmu terasa seperti bagian dari tubuhku juga. Lalu aku menggunakannya untuk menyerang seolah-olah itu wajar bagi saya. Petik 2. Bibir Sima Jinci berkedut. Bahkan jika dia memikirkannya dengan kakinya, dia bisa sampai pada kesimpulan yang sama. Semua ini sementara dia berpikir bahwa Dragon Slaying Sabre-nya adalah jiwa bela diri yang paling kuat di dunia. Dia juga tahu bahwa jiwa bela dirinya terkait erat dengan jiwa bela diri Tang Wulin. Tetapi dia tidak pernah berharap itu menjadi jenis hubungan yang lebih rendah. Dengan harga dirinya, dia akan mengalami kesulitan mencoba untuk berdamai dengan ini. Namun, ia tidak dapat menyangkal bahwa di pihak Tang Wulin, kultivasinya menunjukkan tanda-tanda yang jelas untuk mencapai terobosan. Ketika dia melihat ekspresi masam Sima Jinci, Tang Wulin mengangkat bahu tanpa daya. Aku tidak berpikir itu hal yang sangat buruk. Lagi pula kita berteman. Sima Jinci membuka mulutnya ketika dia ingin membalas tentang berteman dengannya. Namun, tidak mungkin dia bisa mengatakannya sendiri. Bagaimanapun, Tang Wulin memang menyelamatkan hidupnya. Jika dia mengatakan kata-kata itu akan terlalu menyakitkan. Aruheng tertawa.
Terima saja. Aku tidak berpikir menjadi mandau dari kakak murid juniorku adalah prospek yang buruk. Itulah yang terjadi. Sima Jinchi menatapnya dengan dengki. Simpan sarkasme untuk dirimu sendiri, kita belum selesai. Kamu akan beruntung jika aku tidak memotongmu sampai sekarang. Ayo, ayo. Aruheng mengangkat alisnya dengan ekspresi memprovokasi. Yuxue, senapan apa milikmu itu? Tang Wulin bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Dia menatap langsung ke Long Yuxue yang sedang beristirahat di dekatnya. Dia keluar dari meja hitamnya di bawah permintaan Tang Wulin. Pertanyaannya segera mengalihkan perhatian Sima Jinchi dan Aruheng. Pandangan mereka jatuh ke Long Yuxue tanpa persetujuan sebelumnya. Jika itu adalah serangan yang bahkan Bear Lord tidak bisa bertahan, maka mereka tidak akan bisa menghalanginya tidak peduli seberapa tinggi mereka memikirkan diri mereka sendiri. Pandangan mereka jatuh ke Long Yuxue. Sudahkah teknologi saat ini meningkat ke tingkat seperti itu? Jika limit Douluo dapat dengan mudah dibunuh oleh senjata modern, apa yang akan menjadi makna di balik budidaya para penguasa jiwa seperti diri mereka sendiri? Long Yuxue tanpa ekspresi berkata, ini adalah teknologi terbaru yang dikembangkan oleh tim peneliti militer. Senapan yang saya gunakan menembakkan sinar ion yang berat. Sinar ion berat. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar nama seperti itu. Long Yuxue melirik Aruheng dan Sima Jinchi. Lalu dia berkata, ini adalah rahasia militer. Orang luar tidak diizinkan untuk mendengarnya. Ekspresi Sima Jinchi dan Aruheng menegang pada saat bersamaan. Tang Wulin melirik mereka dan berkata, mereka sekarang adalah anggota unit naga darah. Mereka harus dianggap sebagai anggota pasukan kita. Jika itu bukan rahasia besar, mungkin kita bisa bersikap lunak dalam hal ini. Ya, wanita cantik, silakan pergi, Aruheng mengangguk. Meskipun Sima Jinchi memiliki fitur yang terlihat keren, dia tidak bisa menutupi harapan di matanya. Tak satu pun dari mereka berharap bahwa mereka akan menghadapi serangan yang mengerikan sehingga mereka tidak bisa memblokir. Long Yuxue mempertimbangkannya dan berkata, baiklah, kalian tidak harus tahu teori di baliknya. Sinar merah yang digunakan rekan-rekan saya disebut senapan sinar proton. Sinar proton adalah balok khusus. Mereka memiliki kekuatan penetrasi yang sangat tinggi. Mereka hampir dapat menembus semua jenis pertahanan energi dan pertahanan fisik. Namun, sinar proton itu sendiri tidak memiliki banyak kekuatan. Mereka hanya seperti sinar cahaya. Tidak ada bahaya bagi manusia. Namun, setelah kami meneliti dan mengembangkannya, proton balok dapat bertindak sebagai jembatan pada jarak tertentu. Ketika menembus tubuh, sinar proton itu sendiri akan dinyalakan dalam tubuh individu melalui jembatan ini setelah itu telah cukup dalam. Oleh karena itu, kekuatan destruktif mereka dapat diperbesar, kekosongan dalam tubuh dan secara langsung menghancurkan organ-organ internal. Saat ini, teknologi ini telah berada di tentara selama beberapa waktu. Tetapi karena kekuatan penghancurnya yang sangat kuat, saat ini hanya dimiliki oleh tentara. Petik 2. Adapun berkas ion berat yang saya gunakan masih dalam tahap percobaan. Sederhananya, itu adalah versi yang diperkuat dari balok proton. Jika Anda menganggap balok proton sebagai dinyalakan dalam tubuh, maka berkas ion berat akan setara dengan meledakkan amunisi jiwa tetap langsung di dalam tubuh. Masalahnya dengan berkas ion berat dan balok proton adalah bahwa mereka memiliki jangkauan efektif yang lebih pendek. Dengan teknologi saat ini, mereka hanya efektif dalam radius 300 meter, kita tidak bisa secara akurat mengontrol titik peledakan di dalam tubuh lawan kita. Petik 2. Pengenalan Long Yuxue sedikit rumit. Aruheng dan Sima Jinchi masih bingung setelah dia selesai. Tang Wulin membuat kesimpulan sederhana. Dengan kata lain, senjata jarak jauh milikmu ini dapat menembus pertahanan dan meledakkan apapun di dalam tubuh musuh. Long Yuxue mengangguk. Itu cara sederhana untuk menjelaskannya. Sebenarnya ini jauh lebih rumit, tetapi kamu bisa memikirkannya seperti itu. Menembus setiap pertahanan. Ini terlalu kejam. Sima Jinchi hanya bisa bertanya. Itu bahkan tidak bisa dihadang oleh mecha atau armor tempur. Long Yuxue menjawab, untuk balok proton, armor perang peringkat 3 dan di atasnya atau mecha merah dapat memblokir mereka. Namun, masih ada kemungkinan mereka ditembus setelah ditembak untuk waktu yang lama. Adapun balok ion beratku, dari semua pertahanan yang diketahui, hanya armor perang 4 kata yang bisa menghalanginya. Tentu saja, armor perang berpangkat rendah masih bisa melemahkan mereka,
tetapi orang itu sekarang tidak memiliki peralatan pertahanan. Secara alami, senjata kita secara langsung berpengaruh di dalamnya tubuh. Namun, tubuhnya pasti sangat kuat. Kalau tidak, bagian dalamnya seharusnya meledak tepat setelah terkena sinar ion beratku. Petik 2. Aruheng dengan lantang menelan. Dia punya firasat buruk tentang situasi mereka. Tubuhnya adalah apa yang paling dia yakini. Sebagai penerus body sect di masa depan, dia tidak memiliki kebiasaan menggunakan baju perang. Namun, sinar ion berat ini tampaknya telah dirancang untuk secara khusus berurusan dengannya. Dia mengira dia tidak akan bisa ditembus pisau atau senjata setelah dia mengembangkan teknik rahasia bawaan dan akan sulit baginya untuk mati bahkan jika dia mau, tetapi sekarang sepertinya dia tidak aman sama sekali. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi berseru. Teknologi modern benar-benar mengalami kemajuan dengan kecepatan cepat. Apakah berkas proton dan berkas ion berat ini dirancang untuk digunakan melawan bidang abisal? Long Yuxue mengangguk. Balok proton sudah dikembangkan. Jika makhluk abisal benar-benar keluar dari lorong beberapa hari yang lalu, serangan balok proton akan ditembakkan pada mereka. Balok proton mengkonsumsi banyak energi dan paling merusak terhadap makhluk hidup tanpa ada baju besi. Mereka dikembangkan untuk digunakan melawan makhluk abisal. Jika mereka digunakan terhadap Mesya, mereka tidak akan mengemas banyak kekuatan kecuali mereka diarahkan langsung pada titik-titik lemah di dalam Mesya. Masalah ini hanya diselesaikan ketika balok ion berat itu dikembangkan. Namun, senjata ion berat belum berkembang dengan baik. Dari mereka yang dapat ditembakkan secara stabil, senjata yang ada di tanganku adalah yang terkecil. Petik 2. Jadi begitulah adanya. Setelah mereka mendengarkan penjelasannya, Tang Wulin, Aruheng, dan Sima Jinci merasa lebih baik. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mengatakannya karena umat manusia telah mengembangkan senjata seperti ini, mereka akhirnya akan berakhir dengan militer di masa depan. Tampaknya prospek masa depan para master jiwa adalah untuk lebih mengontrol peralatan modern ini. Apakah ini hal yang baik atau buruk? Setelah dia memahami kemampuan temannya, Tang Wulin merasa lebih nyaman. Meskipun situasi sebelum ini sangat berbahaya, mereka telah mengusir ahli batas Douluo peringkat tanpa baju perang. Ini berarti bahwa mereka memiliki peluang melawan para ahli peringkat atas. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Tanya Aruheng. Tang Wulin membuka peta elektronik. Dia memeriksa lokasi mereka saat ini dengan sistem penentuan posisi dan kemudian menunjuk satu arah. Ayo pergi ke kota Mingdu dulu. Kita akan naik kereta ekspres jiwa dari sana ke benua. Meskipun mereka memiliki identitas di dalam tentara Dewa Darah, itu ditempatkan di gunung bersalju menjaga pesawat abisal. Jika ini banyak Mesya hitam memasuki sekitar kota, mereka pasti akan terdeteksi oleh radar dan banyak masalah yang tidak perlu akan muncul. Tentu saja, ketika ia menyebutkan kereta ekspres jiwa, Tang Wulin tidak bisa menahan rasa takut di hatinya. Dia telah kehilangan hitungan berapa kali dia bertemu insiden di kereta ekspres jiwa. Tampaknya dia dan kereta ekspres saling menandingi. Kota Mingdu adalah ibu kota Federasi Douluo. Setelah kota Shrek jatuh, kota itu menjadi kota terbesar di benua itu. Terletak di bagian barat benua, itu adalah kota yang seperti hutan baja. Bab 1131-1131. Tang Wulin pernah datang ke kota ini dengan teman-temannya sebelumnya. Setelah istirahat sejenak, unit mereka pergi. Beruang dewa tidak muncul kembali di hadapan mereka. Mereka tidak tahu apakah ia akan merawat luka-lukanya atau takut pada mereka. Sebelum memasuki jangkauan radar militer, mereka melepas Mesya hitam mereka dan menggantinya dengan peralatan yang lebih biasa. Mereka menyewa beberapa kendaraan lintas negara dan melaju menuju kota Mingdu. Tentara sudah menyelesaikan masalah dengan identitas mereka sebelumnya. Blood God Army memiliki kuota untuk sejumlah pensiunan setiap tahun. Itu adalah sepotong kue bagi tentara untuk menyelesaikan beberapa identitas. Selain Tang Wulin, tidak perlu menutupi identitas untuk yang lain. Nama saat ini pada ide Tang Wulin adalah Long Yue. Tang Wulin duduk di kursi co-driver dan melihat pemandangan yang lewat di luar jendela. Namun, otaknya bekerja lembur. Meninggalkan tentara Dewa Darah sama dengan kehilangan perlindungannya yang paling kuat. Tang Wulin percaya bahwa kemampuannya masih sangat jelas. Selama seseorang cukup gigih, ada kemungkinan identitasnya akan ditemukan. Untungnya, ketika Shrek Academy diserang, amunisi jiwa tetap peringkat 9 terakhir telah meliputnya dengan sangat baik.
Sebagian besar orang mengira dia sudah mati karena ledakan itu. Selain itu, ia tidak terlalu populer di benua itu. Orang-orang dari Akademi Shrek yang benar-benar mendapat sorotan adalah Paviliun Dewa Laut. Popularitasnya di Starluo kontinen lebih besar daripada di Douluo kontinen. Ini terutama benar karena mereka masih belajar di Pulau Setan. Tentu saja tidak cukup untuk mengembalikan Akademi Shrek ke kejayaannya dengan hanya mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Bahkan Tang Sekte masih ditekan pada saat ini. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah mengumpulkan semua kekuatan yang dia bisa. Paling tidak, ketika dia mengangkat bendera Akademi Shrek lagi, itu tidak akan langsung dibatalkan. Ketika dia mengenang guru-gurunya dan teman-teman sekolahnya dari Shrek Academy, hatinya berdenyut kesakitan. Belum lama ini mereka masih belajar dan tumbuh bersama. Dia hanya benar-benar merasakan sakitnya kehilangan rumahnya di Shrek. Namun, dia bahkan kehilangan keluarga stabilnya pada akhirnya. Tampaknya basis kultivasinya telah meningkat dengan kecepatan lebih cepat dalam beberapa tahun terakhir. Dia akhirnya seorang master jiwa tingkat tinggi. Namun, hatinya berharap untuk bersama keluarga dan teman-temannya. Dia mencari kekuatan yang lebih besar untuk melindungi mereka dengan lebih baik. Namun, dia tampaknya kehilangan bahkan orang-orang yang bisa dia lindungi sekarang. Dia menggelengkan kepalanya ringan saat dia membersihkan pikiran dari emosi negatif ini. Dia mengepalkan tangannya. Kebahagiaan harus diperjuangkan sendiri. Dia menutup matanya dan mengatur pikirannya. Dia ingin mengembalikan Shrek dan menemukan orang tuanya. Semua ini harus dilakukan dari awal. Kelesuan dari perjalanan itu tidak ada artinya bagi para petinggi jiwa seperti mereka. 2 hari kemudian mereka akhirnya tiba di ibu kota federal, Kota Minggu. Ketika mereka memasuki batas Kota Minggu, hal pertama yang mereka rasakan adalah modernisasi ekstrim. Semua jenis mobil jiwa melaju melewati mereka di jalan-jalan yang dibatasi oleh gedung-gedung tinggi di kedua sisi. Bangunan-bangunan tinggi menyajikan pemandangan yang menyenangkan. Mereka sesekali bisa melihat sekilas patroli Meisha di langit. Siluet mereka tampak menyilaukan. Sebenarnya, keamanan Kota Minggu sangat baik. Tidak perlu melakukan patroli. Meisha ini berfungsi lebih untuk menginspirasi minat generasi muda terhadap semua hal militer. Sejak fraksi Elang meraih kemenangan setelah pemilihan ulang parlemen federal, pengaruh militer dalam federasi tumbuh sangat besar. Sepertinya perang bisa pecah kapan saja. Meskipun ia telah menghabiskan waktunya di dalam Blood God Army, Tang Wulin telah membenamkan diri dalam meneliti keadaan federasi saat ini sebelum ia berangkat dalam perjalanan ke sini. Saat ini, laporan negatif dari benua Bintang Luo dan benua Douluo adalah topik utama yang menarik dalam federasi. Media bahkan menggali kebencian lama yang berusia ribuan tahun. Tanpa ragu, ini adalah taktik untuk menanamkan kebencian terhadap Starluo kontinen dan Douluo kontinen dengan menyebarkan rumor. Tampaknya sangat mungkin bahwa federasi akan pergi berperang kapan saja. Tang Wulin menentang perang, dia membencinya. Namun, dia tidak dapat menyangkal bahwa jika perang benar-benar pecah, itu mungkin kesempatan baginya. 3 benua itu saling berjauhan. Jika Federasi Douluo ingin berperang dengan 2 benua lainnya, ia tentu akan melelahkan pasukannya dalam ekspedisi panjang. Meskipun pesawat jiwa telah dikembangkan saat ini, kontrol ruang udara dengan pesawat terbang saja tidak dapat menyelesaikan perang. Selain itu, bahkan jika Starluo Empire dan Dou Spirit Empire tidak sekuat Federasi, mereka tidak akan jauh lebih lemah. Begitu perang dimulai, itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Ini juga akan mengarah pada melemahnya kekuatan militer dalam Federasi Douluo. Kekuatan besar lainnya bahkan akan bergabung dalam upaya perang untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar di masa depan. Perang dilakukan untuk memperjuangkan keuntungan. Berbagai sumber daya di Federasi Douluo perlahan-lahan mengering. Jika bukan karena sumber daya yang lebih kaya dari Starluo kontinen dan Dou Spirit kontinen, mengapa Federasi secara terbuka bersiap untuk memulai perang? Karena ada keuntungan yang bisa dipetik, tidak ada alasan bahwa klan dan pasukan besar hanya akan duduk dan terus mencari. Ini terutama berlaku untuk kekuatan besar seperti Spirit Pagoda yang memiliki kehadiran di ketiga benua. Untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, bisnis platform semangat kenaikan pasti akan meningkat. Harga arwah jiwa hanya akan melambung. Itu juga layak disebutkan bahwa jumlah master jiwa yang dikendalikan Pagoda Roh juga besar. Baru-baru ini, ada informasi lain yang menggelitik minat Tang Wulin.
Tampaknya roh pagoda telah mengembangkan jiwa roh buatan manusia selama ribuan tahun dan 10.000 tahun. Keberhasilan dalam mengembangkan jiwa roh 10.000 tahun telah secara substansial meningkatkan posisi spirit pagoda di benua itu sekali lagi. 10.000 tahun jiwa roh berarti bahwa kekuatan tuan jiwa dapat ditingkatkan secara substansial. Mereka bahkan dapat mengurangi permintaan umum akan kekuatan spiritual mereka. Setelah semua, roh-roh 10.000 tahun bisa membawa jiwa menguasai 4 keterampilan jiwa paling banyak. Dengan cara ini mereka dapat mengurangi kebutuhan untuk menyerap lebih banyak roh jiwa. Secara alami, dikatakan bahwa harga untuk 10.000 jiwa adalah sangat tinggi. Sejak mereka dipromosikan di antara para master jiwa berpangkat tinggi, itu dengan cepat mengisi pundi-pundi spirit pagoda. Pagoda roh bahkan menurunkan harga jiwa roh 1000 tahun terakhir yang berhasil mereka kembangkan. Untuk sementara waktu bisnis mereka berkembang. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkan kekayaan mereka sebagai sebanding dengan suatu negara. Dikatakan bahwa angin akan merusak pohon-pohon yang tumbuh subur di hutan. Namun, dilihat dari situasi spirit pagoda saat ini, tampaknya tidak memiliki masalah seperti itu. Mereka bahkan menjadi pendiri besar di balik fraksi elang militer. Informasi ini adalah buah dari penelitian Tang Wulin selama beberapa hari ini. Tanpa ragu, dermawan terbesar dari penghancuran Akademi Shrek dan kematian Tang Sek adalah spirit pagoda. Sekarang itu benar-benar menjadi kekuatan terbesar di benua itu. Tentu saja, itu adalah kekuatan besar selama ini. Tapi saat itu pengaruhnya masih seimbang dan dibatasi oleh Akademi Shrek dengan status sosial yang tinggi dan Tang Sek. Namun, pembatasan ini sekarang tidak ada. Spirit pagoda dapat mengumpulkan kekayaan dengan cara tidak adil tanpa peduli dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Ketika dia memikirkan hal ini, sebuah nama muncul secara alami di benak Tang Wulin, Sekte Roh Kudus. Sejak pertemuan pertamanya dengan Tuan Roh Jahat, ia telah kehilangan hitungan kali ia telah menyeberang jalan dengan Tuan Jiwa Jahat. Perasaan yang diberikan Tuan-Tuan Roh Jahat itu kejam, ganas, jahat, dan misterius. Itu benar. Sampai sekarang, dia dan kekuatan besar lainnya di benua itu tidak tahu dari mana para penguasa jiwa jahat ini berasal, di mana mereka berada, dan struktur apa yang diambil oleh organisasi mereka. Tidak ada yang tahu apa-apa tentang mereka. Ini mengarah pada situasi di mana mereka dapat muncul di mana saja di benua itu. Bahkan gangguan pesawat abisal baru-baru ini berkaitan dengan mereka. Ini menghancurkan otak mereka. Jika pesawat abisal menyerbu dunia mereka, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan kehilangan nyawa. Namun, Roh Kudus Pemujaan telah melakukan hal itu. Mereka melakukannya dengan darah dingin. Bab 1132-1132. Apa manfaat yang akan mereka terima jika semua makhluk hidup menjadi abu? Sekte Roh Kudus tidak diragukan lagi adalah musuh terbesar yang harus dia hadapi. Meskipun dia sedikit curiga terhadap spirit pagoda, setidaknya untuk saat ini dia tidak memiliki bukti nyata yang menghubungkan spirit pagoda dengan ledakan hebat. Hal berikutnya dalam agendanya adalah memahami kultus Roh Kudus. Bagian yang paling menakutkan dari itu bukan kekuatan kolektifnya, tetapi sifatnya yang tersembunyi dan gelap. Kultus Roh Kudus yang misterius adalah yang paling menakutkan. Ketika Anda tidak memahami musuh Anda, mereka dapat muncul di hadapan Anda kapan saja dan berubah menjadi musuh Anda yang paling menakutkan. Ambil pengalaman terbaru mereka sebagai contoh. Jika Darah Sembilan tidak mempertaruhkan nyawanya sendiri dengan menyalakan api hidupnya dan reaksi tentara Dewa Darah tidak cukup cepat, penyergapan itu bisa mengakibatkan tragedi besar. Namun, bagaimana ia harus memahami pemujaan Roh Kudus? Tuan-tuan roh jahat ini tidak hanya kuat, tetapi tekad mereka juga tidak seperti orang biasa. Menurut apa yang mereka ketahui saat ini, bahkan jika mereka berhasil menangkap tuan roh jahat mereka akan menangkap mayat. Mereka memiliki banyak teknik rahasia untuk mengakhiri hidup mereka sendiri. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening ketika dia memikirkan hal ini. Masih banyak yang perlu dia pahami. Karena musuhnya disembunyikan, dia tidak bisa dengan cepat mengekspos dirinya juga. Kecuali kalau Tang Wulin menyipitkan matanya sedikit dan sebuah rencana mulai berkembang di pikirannya. Mereka memasuki kota Mingdu dan mulai mencari tempat untuk menetap. Sebelum mereka melanjutkan ke bagian dalam benua, Tang Wulin harus memahami keadaan umum di ibu kota, terutama mengenai situasi yang mengikuti perubahan kepemimpinan federasi. Namun,
Ketika dia bersiap untuk mencari tempat tinggal dia menemukan masalah lain. Kakak murid senior, apakah Anda punya uang? Tang Wulin bertanya pada Aruheng yang duduk di belakang dengan nada agak canggung. Uang, untuk apa? Aruheng membelai kepala botaknya yang besar. Tang Wulin mengalihkan pandangannya ke arah Sima Jinci ketika yang terakhir menjawab, aku masih punya beberapa puluh ribu. Bibir Tang Wulin berkedut. Tampaknya dia juga tidak punya banyak uang. Dia tidak bisa percaya bahwa mereka telah mengabaikan aspek yang begitu penting. Itu tidak akan menjadi masalah jika hanya ada 3 dari mereka. Puluhan ribu sudah cukup bagi mereka untuk melakukan perjalanan ke daratan. Namun, ada 27 dari mereka. Apakah itu makanan untuk para lelaki atau transportasi? Mereka membutuhkan uang dan mereka membutuhkan banyak. Terlepas dari apa yang ingin mereka lakukan, mereka harus menyelesaikan masalah keuangan mereka terlebih dahulu. Bahkan membangun kembali Akademi Shrek di masa depan akan membutuhkan banyak uang. Sekantong kecil koin tidak akan cukup. Tang Wulin menggosok pelipisnya. Dia selalu tahu bahwa dia harus menghadapi banyak tekanan dan masalah jika dia ingin membangun kembali Akademi Shrek. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa masalah pertama yang harus dia hadapi adalah uang. Mereka menemukan hotel yang relatif normal dan check-in. Setelah makan siang, Tang Wulin memperhatikan bahwa mereka membutuhkan lebih banyak uang untuk pengeluaran mereka dibandingkan dengan apa yang ia harapkan. Mereka semua adalah pembudidaya di masa jayanya, makan mereka. Dia akhirnya mengerti mengapa teman-temannya saat itu menunjukkan ekspresi yang mereka lakukan ketika mereka melihatnya makan. Mereka harus mendapatkan uang. Menghasilkan uang. Bagaimana dia melakukan itu? Hal pertama yang dia pikirkan adalah menempa. Sebagai Saint Craftsman peringkat 7, tidak ada hal lain yang bisa dia lakukan untuk memperolehnya secepat itu. Namun, jika dia memalsukan, ada kemungkinan dia membuka identitasnya. Setelah semua untuk Saint Craftsman muda, tunggu, muda. Mata Tang Wulin tiba-tiba menjadi cerah. Dia telah berkultivasi di tentara Dewa Darah baru-baru ini. Bagaimana dia bisa melupakan sesuatu yang dia kuasai? Tang Wulin memanggil Sima Jinci, Aruheng, Ma San, Jiang Wuyue, Long Yuxue, dan Ling Wuyue ke kamarnya. Aku akan keluar sebentar. Tujuan dari perjalanan kita saat ini cukup jelas. Usahakan yang terbaik untuk tetap di dalam rumah dan menungguku di hotel. Ketika aku tidak ada, siapa yang harus bertanggung jawab ketika dia berada tidak di sekitar? Tatapan Tang Wulin memindai wajah orang-orang di depannya. Dia tidak bisa menahan perasaan canggung. Tidak ada keraguan bahwa Aruheng dan Sima Jinci adalah yang paling kuat di antara mereka, tetapi keduanya tidak terampil dalam memimpin. Selain itu, mereka tidak berhubungan baik satu sama lain. Mengizinkan mereka mengambil alih bukanlah ide yang baik. Tidak menciptakan masalah akan sulit bagi mereka. Ma San adalah kandidat yang cocok, tetapi Aruheng dan Sima Jinci jauh lebih kuat darinya. Apakah mereka akan tunduk padanya? Siapa yang bertanggung jawab? Ling Wuyue bertanya dengan senyum tipis di wajahnya. Dia melihat situasi canggung Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk. Unit naga darah kita membutuhkan kapten bersama. Ketika aku tidak di sini, kapten-kapten akan mengambil alih komando. Karena itulah aku mengumpulkan kalian semua di sini. Aku ingin bertanya siapa di antara kalian yang bersedia memikul tanggung jawab ini. Ling Wuyue mengangkat bahu. Bukan saya. Petik 2. Jiang Wuyue melirik Ma San. Sebagai bawahan Ma San, dia segera menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Aruheng menoleh untuk melihat Sima Jinci. Tampaknya ada percikan terbang keluar dari kedua mata mereka. Mereka tampaknya siap untuk melawannya dengan sedikit pertikaian. Ma San tampak canggung. Keduanya sangat liar dan tidak tertahankan sehingga tidak mungkin dia bisa menangani mereka tanpa Tang Wulin. Dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Aku akan melakukannya. Sebuah suara yang tidak diharapkan datang pada saat ini. Itu juga menarik perhatian semua orang. Long Yuxue dengan tenang menatap Tang Wulin. Ketika kamu tidak ada, aku akan mengambil alih. Biarkan aku menjadi kapten bersama kamu. Jiang Wuyue menatap Long Yuxue dengan kaget. Long Yuxue meliriknya. Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan? Jiang Wuyue buru-buru menggelengkan kepalanya. Ling Wuyue terkikik. Adik perempuan Yuxue akan menjadi ko-kapten. Itu bagus, itu bagus. Senyum muncul di tepi bibir Ma San tetapi dia tidak mengeluarkan suara.
Dua pria kuat yang sedang bertarung dengan bunga api di mata mereka menggigil pada saat yang sama. Ini karena adegan sinar ion berat yang mempengaruhi tubuh Raja Beruang itu diputar ulang dalam pikiran mereka. Senjata itu benar-benar mengerikan. Kalian juga tidak keberatan? Long Yuxue bertanya dengan datar. Sima Jinci tidak pernah terampil dalam memimpin sehingga dia mengangguk. Aruheng mengangkat bahu. Aku tidak keberatan. Baiklah, ini aku. Akankah ini berhasil? Tiga kata terakhir diarahkan pada Tang Wulin. Tang Wulin menatap perwira senior utamanya dari tentara Dewa Darah dengan kaget. Dia tidak pernah berpikir bahwa masalah di hatinya akan diselesaikan dengan mudah olehnya. Dia tidak bisa membantu tetapi memandangnya dalam cahaya yang berbeda sekarang. Long Yuxue berkata kepada Tang Wulin, jika tidak ada masalah maka kamu harus melakukan apa yang harus kamu lakukan. Apakah kamu membutuhkan salah satu dari kami untuk pergi bersamamu? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak perlu untuk itu dulu. Aku hanya akan mencari beberapa informasi. Aku akan segera kembali. Pastikan semua orang tetap di dalam hotel. Jika mungkin jangan mengumpulkan semua orang di tempat yang sama. Tunggu saja aku. Baiklah. Long Yuxue tidak banyak bicara. Satu kata yang dia gumamkan. Ling Yue berkata sambil tersenyum, Kapten, saya pikir Anda memiliki kepala pelayan yang hebat di sini. Tang Wulin memandang Long Yuxue yang juga menatapnya dengan mata berbinar. Tang Wulin ingin mengucapkan terima kasih, tetapi dia tidak tahu mengapa dia tidak bisa mengucapkan kata-kata. Yang lain berserakan, hanya menyisakan Long Yuxue di belakang. Hubungi kami kapan saja kamu membutuhkan sesuatu. Ada satu hal lagi yang ingin aku ingatkan padamu. Kami yang dilatih oleh Blood God Army semuanya serba bisa. Kami tidak hanya terampil dalam pertempuran, tapi kami sangat terlatih di daerah lain juga. Jika ada sesuatu yang Anda perlu kami lakukan, saya sarankan Anda memberi perintah kepada semua orang untuk melakukannya. Anda akan menyia-nyiakan sumber daya dengan menyuruh semua orang berkumpul di sini dan tidak melakukan apapun, Long Yuxue mengatakan kepada Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk. Kamu benar juga. Aku juga memikirkan itu. Terima kasih, Yuxue. Long Yuxue menggelengkan kepalanya. Aku bawahanmu sekarang. Ini adalah hal-hal yang harus aku lakukan, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Tang Wulin merasakan kehangatan menyebar di hatinya saat dia memandangnya kembali. Dia benar-benar berterima kasih bahwa ada seseorang yang ingin membantunya. Ekspresi kecewa muncul di wajah cantik Long Yuxue saat dia keluar dari kamar Tang Wulin. Pada akhirnya, kepribadiannya telah menentukan tindakannya. Bahkan jika dia tahu itu tidak mungkin, dia akan bertahan untuk apa yang dia pikirkan. Jika dia memiliki pilihan terbaik, dia tidak akan pernah puas dengan yang terbaik kedua. Dia mungkin mewarisi sifat keras kepala seperti itu dari ayahnya. Setidaknya dia ada di sisinya untuk saat ini. Mungkin suatu hari nanti. Setengah jam kemudian, ketika Tang Wulin diam-diam meninggalkan hotel, dia tampil dengan sangat baru. Dia tampaknya berusia 40-an, seorang pria parubaya yang tidak enak dipandang. Tubuhnya tampak kekar, tetapi tinggi tubuhnya lebih pendek setengah kepala dari tinggi aslinya. Penampilan seperti itu hampir tidak akan diperhatikan oleh orang banyak. Ini adalah seni penyamaran yang dia pelajari dari Pulau Iblis. Harus diketahui bahwa teknik rahasia dan trik kecil yang dia pelajari di Pulau Iblis bahkan dapat digunakan untuk mengubah warna cincin jiwanya, apalagi penampilannya. Setelah keluar dari hotel, Tang Wulin tidak langsung pergi ke Asosiasi Pandai Besi. Sebagai gantinya, dia naik taksi jiwa dan memberikan alamat kepada pengemudi itu. Taksi terus melaju. Sekitar setengah jam kemudian, dia tiba di tujuannya. Tang Wulin turun ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat toko ini di depannya. Bab 1133. Benevolence Hall terdengar seperti nama yang tidak mungkin menjadi lebih biasa. Salib yang bertanda signage menandakan bahwa itu adalah toko obat. Itu dari skala yang agak menengah. Tidak terlalu besar atau terlalu kecil dan semua yang ada di dalamnya tampak tidak mencolok. Tang Wulin mendorong membuka pintu dan masuk. Tidak banyak pelanggan di dalam toko dan hanya 3 atau 4 anggota staf. Barisan rak penyimpanan memajang semua jenis obat yang biasa digunakan. Tang Wulin berjalan di antara rak-rak santai dan mengambil beberapa obat dari mereka sebelum dia datang ke kasir. Petugas di register melirik barang-barang yang dia pilih dan memiliki sedikit perubahan ekspresi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Tang Wulin.
Pak, obat-obatan yang Anda pilih ini tidak digunakan hanya untuk satu penyakit. Apakah Anda yakin ini benar? Tang Wulin tersenyum. Obat-obatan yang saya beli bukan untuk menyembuhkan penyakit, tetapi untuk makanan. Petugas itu dengan cepat menjawab, itu adalah obat-obatan yang bisa beracun. Bagaimana Anda bisa mengkonsumsinya seperti makanan? Tang Wulin menjawab, tidak apa-apa. Saya memiliki selera makan yang baik. Petugas itu mengangguk. Tolong ikuti saya. Biarkan dokter di rumah kita melihat Anda. Percakapan di antara mereka berdua terdengar biasa saja, tetapi dalam kenyataannya, itu adalah serangkaian kode rahasia. Semuanya dari saat Tang Wulin mulai mengambil obat-obatan berisi pesan tersembunyi. Tang Wulin mengikuti petugas ketika mereka berjalan ke pintu di samping. Petugas membawanya ke lift di lantai 2 tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah naik lift, itu hanya memiliki tombol untuk lantai kedua dan ketiga. Namun, petugas itu mulai mengetuk dengan cepat ke salah satu dinding logam elevator. Setelah dia mengetuk beberapa kali secara ritmis, layar elektronik di lift mengungkapkan tombol untuk lantai lain. Lift turun dan membuka pintunya. Petugas memberi sinyal kepada Tang Wulin untuk keluar dari lift sebelum berjalan keluar sendiri. Meskipun 2 tingkat di bawah tanah, tempat itu terang benderang. Mereka menyeberangi lorong dan tiba di ruang bawah tanah yang luas. Ada banyak orang yang sibuk seolah-olah mereka sedang mengumpulkan sesuatu. Dengan mata yang tajam, Tang Wulin bisa mengatakan bahwa objek yang mereka kumpulkan terkait dengan komponen Mesya. Selain itu, mereka semua adalah komponen dari Mesya peringkat tinggi dan juga beberapa instalasi inti. Tang Wulin tidak meminta apapun dan tetap diam sepanjang waktu. Petugas akhirnya membawanya ke sebuah kamar. Di dalamnya ada seorang pria parubaya, tampak sama tidak menariknya dengan Tang Wulin. Ada 7 monster di sekte Tang asli. Monster mana yang kamu? Tang Wulin tersenyum, mengeluarkan benda dari saku dadanya dan menyerahkannya kepada pria itu. Baris ketiga. Shrek Seven Monsters asli mendirikan sekte Tang, tetapi pendirinya bukanlah pemimpin dari Shrek Seven Monsters pada saat itu. Itu leluhur pertama Tang sekte, Tang San, yang peringkat ketiga di usia. Sebelum meninggalkan pasukan Dewa Darah, Douluo tanpa hati memberi Tang Wulin sesuatu. Itu semua benteng rahasia sekte Tang di benua itu. Setiap benteng benar-benar terpisah, sehingga bahkan mereka tidak menyadari keberadaan satu sama lain. Hanya para pejabat tertinggi dari sekte Tang yang tahu lokasi mereka. Sementara itu, token yang dimiliki Tang Wulin milik Aula Douluo. Itu adalah token perintah, tidak terlalu besar dan dalam bentuk belah ketupat. Kata-kata, Tang San, terukir di satu sisi token sementara sisi lain memiliki kata-kata, Tang Sek. Sekte Tang, Tang San. Untuk beberapa alasan, Tang Wulin memiliki perasaan aneh di hatinya setiap kali dia melihat 4 kata ini. Seolah-olah nama itu sendiri sangat terkait erat dengannya secara pribadi. Pria itu hanya melirik sekilas setelah menerima token perintah sebelum dia segera berdiri. Matanya dipenuhi dengan keheranan. Kemudian, dia berjalan ke depan instrumen yang terletak di samping dan memasukkan token ke dalamnya. Layar cahaya muncul. Hidup bisa tanpa perasaan, tapi kamu mungkin masih bertemu orang yang penuh gairah. Pria tak berperasaan itu juga pernah bergairah. Gambar 2 frase yang melekat pada pedang berkedip 7 kali di layar cahaya. 7 lampu, persis seperti kunjungan pribadi Hallmaster. Dia menghapus token perintah. Ketika dia melihat Tang Wulin sekali lagi, tatapannya telah berubah sepenuhnya. Dia berbicara dengan hormat, Tang Sekte, manajer divisi Mingdu, Jiki menyambut duta besar. Token perintah yang diberikan kepada Tang Wulin oleh Douluo Herles adalah peringkat tertinggi yang tersedia untuk Aula Douluo. Seseorang diberikan wewenang untuk memindahkan semua sumber daya Tang Sekte dengan token perintah ini. Ini adalah pertama kalinya manajer ini bertemu seseorang dengan peringkat seperti itu. Sejak markas Tang Sekte dihancurkan oleh amunisi jiwa tetap peringkat God Killer, mereka telah menjaga profil rendah dan tetap diam. Semua divisi besar menyusut ke permukaan. Meski begitu, mereka masih dilecehkan oleh banyak pihak. Saat ini, penampilan token komando peringkat tertinggi di tangan Tang Wulin merupakan kejutan besar bagi manajer divisi ini. Tang Wulin mengukur orang di depan matanya. Jiki memiliki sosok yang tinggi, berotot, dan kulit yang putih. Dia sedikit gemuk, jadi dia terlihat sangat baik hati ketika dia tersenyum.
Dia memiliki penampilan yang jujur yang tidak mengancam manusia atau binatang. Halo, tidak perlu formal. Saya ingin memahami situasi saat ini di Minggu, terutama setelah perubahan personil tingkat atas Minggu. Apakah Anda memiliki daftar nama yang terperinci? Tanya Tang Wulin setelah menerima token perintah kembali. Ya, benar. Tunggu sebentar. Jiki adalah orang yang sangat efisien. Segera, daftar nama ditempatkan di hadapan Tang Wulin. Parlemen Federal memutuskan urusan federasi, dengan pembicara bertindak sebagai otoritas tertinggi federasi. Namun, federasi masih melakukan kontrol keseluruhan terhadap pembicara juga. Di permukaan, tampaknya ada sistem kepemimpinan yang sangat adil, tetapi pada kenyataannya, ada segala macam perbuatan kotor yang terjadi di federasi. Banyak kursi senator dikendalikan oleh kekuatan besar. Petik 2. Jiki menjelaskan kepada Tang Wulin, sejak penyatuan benua 10.000 tahun yang lalu, federasi telah menggunakan sistem parlementer ini. Pada awalnya, itu benar-benar memungkinkan federasi berkembang pesat. Namun, dengan berlalunya waktu, semua jenis kekuatan luar mulai menyusup ke parlemen untuk keuntungan mereka sendiri. Sistem yang semula adil dan adil mulai berubah tanpa suara di belakang layar. Hingga saat ini, keputusan akhir federasi tidak terkait dengan apa yang rakyat pilih dan sepenuhnya bergantung pada sisi mana memiliki kontrol lebih besar atas kursi. Petik 2. Setelah kehancuran Akademi Shrek, federasi berada di bawah tekanan yang sangat besar sehingga parlemen diberhentikan sementara. Pembicara pada saat itu menyalahkan dan mengundurkan diri. Lebih dari 2/3 dari generasi baru anggota parlemen baru terpilih. Itu juga merupakan pengocokan besar pasukan. Petik 2. Tang Wulin menyela, Saudara Ji. Saya tidak memiliki pemahaman yang baik tentang konstitusi parlementer. Bisakah Anda jelaskan kepada saya secara lebih rinci termasuk perbedaan antara masing-masing faksi? Jiki mengangguk dan berkata, ada total 231 kursi di parlemen federal, jadi ada 231 anggota parlemen. Ini dikonfirmasi setelah beberapa penyesuaian. Setiap anggota parlemen dipilih oleh pemilihan di berbagai daerah. Kota-kota yang lebih besar tentu akan memiliki anggota parlemen mereka sendiri dan kadang-kadang lebih dari satu, sedangkan kota-kota yang lebih kecil bahkan mungkin tidak memiliki satu pun. Petik 2. 231 anggota ini membentuk seluruh parlemen federal. 42 anggota biro dipilih dari anggota ini. 42 anggota biro ini termasuk satu pembicara, 15 wakil pembicara, dan 26 anggota komite. Mereka adalah otoritas tertinggi di seluruh federasi. Petik 2. Terkejut, Tang Wulin tersentak, begitu banyak wakil pembicara. Jiki mengangguk. Ini adalah sesuatu yang di luar kendali siapapun. Itu perlu untuk menyeimbangkan kekuatan besar. Organisasi besar seperti Pagoda Roh dan Aula Perang Dewa memiliki masing-masing satu posisi wakil pembicara residen. Akademi Tang dan Akademi Shrek kita awalnya juga punya namun, Shrek Academy memilih untuk mengundurkan diri dari posisi wakil pembicara residen ini sekitar 6.000 tahun yang lalu dan terus tetap dalam netralitas absolut. Di sisi lain, posisi wakil pembicara residen Tang Sek kami telah dihapuskan selama restrukturisasi parlemen ini. Petik 2. Pada titik ini, ekspresinya dipenuhi dengan kemarahan yang benar. 231 anggota parlemen termasuk 42 anggota biro membentuk otoritas tertinggi di federasi. Tang Wulin menghafal ini dengan tenang di dalam hatinya.